tetangga. Ulang udah. Selamat datang. Ya. Jadi acara ini sejarah konflik dalam masyarakat Batak dan resolusinya yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Dr. HP Panggabean. Dan sebagai kata pengantar sebelum kita mendengarkannya akan diberikan oleh Profesor Dr. Bostang Raja Gugu. Mohon maaf, acara ini saya bawakan dalam bahasa Indonesia karena supaya bisa dimengerti, dan saya juga tidak begitu mengerti kata Batak ya, masih belajar. Maklum perantauan. Moderator, kalau bisa tadi sudah ada yang mengusulkan agar dimulai dengan doa. Iya, betul. Tentu kita akan mulai. Ini baru kata-kata di awalnya saja. Amin, amin. Jadi kita akan memulai acara kita ini persis memang kita rencana memang mulai dengan doa. Kita akan memulai acara kita dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Jonedi Pak Pahan. Silakan. Mulate di Amang moderator. Jadi matang yang mahita. Agak lebih kuat suaranya, Amang. Temali Tuhan di pandongan yamu di ngulunami. Kami namar pungu di ombason marhite-hite Zoom. Di irajumi kami do Tuhan dengan basam dohot pasum di ngulunami. Boy kami marlas ni roha. Jalah hipas-hipas kami Tuhan mandohoti parnunangan. Ali Tuhan untuk mulai do kami. Boy di berek kami sian nguluni amang boru Profesor Bostang Raja Gugu. Natongon semangat nasida melestarihon abatahon. Jala boy Tuhan jot ganu bulan di Leon jala di patadana sida akka topik-topik na hombar tu habatahon. Jala di borminonan li Tuhan. Naing marnonang mahami, nonang maripola. Ima taringot tu sejarah konflik bahwa songo dia konflik na adong di budaya Batak. Ima na di pasahat amang Henry Panggabean. Ale Tuhan marsangat maho maritete pikiran doho Tuhan nami. Asa bisu nasiap komai Tuhan adong di tonga-tonga nami mandalaton jalabui kami Tuhan saling berpendapat, saling mengelian masukan manang akka contoh di ngulu asabui lam dia hatu si kami ali Tuhan songo dia do sasitong na konflik na adong di budaya Batak jala sian narasumber na naing mengelian panorion uhami ui mahami Tuhan lam tabba bisuk nami asa bui hami sibuan dame jala bui hami Tuhan rap hudul dohot dongan nami na adong di humul yang nami tarlumuboi mai Tuhan tu keluarga nami mulate matong Tuhan di moderator na siap ma moderator kami di Jumon sehingga ma Tuhan dengkan mardalan Jumon na dipimpin amang Arnold Siboro dohot amang boru Wilson Raja Gugu. Di pasal kami salu na rangkat Jumon Tuhan jala songon signal dohot cuaca asabui mardalan dengan Jumon. Ulan mengasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. 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 Maliate. Tadi saya yang minta ke Amang Pendeta supaya pakai bahasa Batak saja, walaupun mungkin tidak semua mengerti ya, tapi mungkin kesempatan yang bagus pada hari ini, acara seperti ini bagi kita untuk mendengarkan. Katanya kalau sering didengarkan lama-lama jadi bisa juga. Saya pun tidak mengerti semuanya sebenarnya. Oke, kita berikutnya akan mendengarkan riwayat singkat ya dari Profesor Bostang Raja Gugu
yang akan dibacakan oleh moderator Amang Wilson Rajagugu. Bisa dibacakan, Mang? Ya, mulai Amang Siboro. Ada kesempatan non kata sambutan untuk Prof. Bostang Rajagugu. Mengidentik kami di Hina Amang Dohot Inang. Bujau kami majolo CV singkat di Amang Prof. Bostang Rajagugu. Goar Bostang Rajagugu seorang dipakat hari Sabtu 2 bulan Sadat tahun 1946 Bona Pasogit Bulan Sibadan Muara Inang Pangituju Boru Libaturian Persoduk Bolon Paulina Boru Manik Poparan Opat Danak 2 bawah dan 2 boru sudah memohon ribe walu pengerti riwayat pendidikan SR SMP SMA sampai tahun 1960 di Siborong-Borong, Bachelor Agriculture Science, Master Agriculture Science dari University of Queensland Australia tahun 1990 sampai 1975, PhD dari University of Western Australia 1920, pekerjaan pensiunan guru besar ilmu kimia tanah Fakultas Pertanian UGM, pengulauan di Punguan di Jakarta, Ketua Pemilihan Toga Aritonang beberapa periode, Raja Penghata Toga Aritonang, Ketua Persaudaraan Bunda Pasogit, Parbopas tahun 2000 sampai 2020, Ingatan Sonari Port Australia, kegiatan Nabatala Sonari, penasihat Pemilihan Bunda Pasogit Port Incorporate. So ini usaha kami didatangi Amang Bostang Rajagugu. Masapay na musik Amang Siboro. Lihat Oke, silakan Amang Profesor Dr. Bostang Rajagugu untuk memberikan kata pengantar sebelum kita memperkenalkan narasumber dan mendengar pemaparannya. Mau lihat di Lai Arnold Siboro, songinang di tulang Pendeta Juni di Pakpahan nang mangukap nakid di Bagasan Tangiang, Partukuata di Bagasan Bornino, lasoninang di anak niba Dr. Wilson Rajagugu nang madahawan nakisaodik biodata niba adok saotik koreksi di anak niba nakipahopu welu ngasia siap hopu jadi na siapudan marumur manuang 3 bulan jadi imajolo songot tabani biodata nakin. Jadi horas madi ita salutna. Horas. Mau lihat mak, tapuji tata ala di luas topihita marpungu di Bagasan Borngenon, ima di Partukuata Batak Diaspora Marnonang. Batak Diaspora Marnonang sesi pasapuluhon. Jadi berarti ngasa 10 bulan. Mulai bulan November tahun 2021 ada 10 bulan masa 1 sonari Agustus tahun 2022. Jadi mau lihat di tuata dilihat di tapiki marpung di Bagasan Borngenon di hamu aka amatera jodo inata suripada do diaka dongatan oposo mulai di haradiota madohoti perpungat di Bagasan Bornino itu di upasa tapak na dota jomna rimnitahi dugugunain na jadi molunga marpungu hita satuluk bui marnonang takok manonak kay polana ima si pakyota dewi pamoraho perbinoto arta tu jolan nyarion laho padimun-dimun habata kotaon. Jadi nunga di patorang like konakin Arnold Siboro taringot tu sauti riwayat ni
Batak diaspora Marnonangon sebetulnya mulu grup WA anak iman dok Batak diaspora forum. Dewa sata dok diaspora mulu menurut definisi ta ima hita halak Batak na bermukim di luar Bonapasugit. Memang mulu tarok Bonapasugit agak susah dong memang mendefinisi dia Bonapasugit. Alai tarok mazai Bonapasugit berarti kau tata di lingkar Danau Toba imana yang natanok Bonapasugit. Jadi mulu di luar Bonapasugit di Jakarta, di luar negeri, di Jakarta sudah mai taruh diaspora. Ima songo definisinya. Jadi ulan jutom mara di bahasa Indonesia ma adong sawatikaha hira pengantar asa ta share screen tu sawatika teh dia nuna kita di dia muncul non Dijadikan co-host dulu Amang Guru. oh Ya, Lai Harisan. Jadikan co-host dulu Amang Guru. ya oh Share-nya ada tombol di bawah itu yang ya share screen ya share screen. terus mana ini filenya cari di mana ya dibuka dulu filenya baru sebelum ke Zoom dibuka dulu filenya di komputernya baru habis itu di share screen nanti kelihatan mau dipilih yang mana yang sudah tampil. Jadi saya matikan dulu lah ya ini share Share screen-nya screen-nya tutup dulu baru buka terus filenya di komputer file apa Microsoft Word atau apa di PowerPoint di mana itu lah ya? Okay. Untuk membuka itu klik dulu PowerPoint-nya filenya enggak ini masih layar saya view oh ya exit full screen dulu ya oh iya ya oke lah saya buka dulu ya sudah saya buka lah jadi sudah dibuka filenya udah kelihatan udah kembali terus lagi ke zoom-nya kembali ke zoom lagi oh ya ke zoom ya oke baru ya. diklik di share screen Oke. nah nanti akan kelihatan Terus share pilihan, oh ya ini pilihan mana filenya udah oke udah muncul ya sudah muncul oke saya tinggal klik, dioperasikan diklik yang di kiri ini oke yang di kiri ya ini ya dipilih saja ya. boleh juga oke jadi topik kita malam ini adalah secara konflik dalam masyarakat Batak dan resolusinya. Jadi saya kira jelas ya judul ini kalau resolusi berarti penyelesaiannya. Nanti Dr. Henry Panggabian nanti akan menjelaskan lebih dalam lagi karena ini termasuk pakar hukum dan saya kira banyak juga berbicara tentang resolusi konflik ya. Jadi inilah topiknya, sejarah konflik dalam masyarakat Batak dan resolusinya. Nah, kalau kita lihat cakupannya apa? Cakupan topik ini adalah konflik yang terjadi dalam masyarakat Batak, masyarakat dan keluarga Batak pada masa yang silam sejak zaman leluhur termasuk yang berdampak pada keturunannya sampai sekarang. Jadi kalau kita baca buku-buku buku pegangan saya yang utama dalam hal ini mengenai marga-marga Batak atau leluhur itu adalah karangan Dr. Randus Richard Sinaga ya. Leluhur marga-marga Batak dalam sejarah, isu-isunya dan legenda. Jadi kalau kita baca ini banyak sekali sebetulnya konflik yang terjadi di masa lalu yang bahkan sampai sekarang itu masih berlanjut sampai kepada keturunan dari leluhur kita. Ya nanti akan kita lihat sedikit ini. Kemudian
Kalau kita bicara tentang konflik kontemporer, itu maksudnya adalah masa kini. Nah, katakanlah mungkin sejak merdeka atau ya belakangan inilah boleh dikata ya. Jadi agak susah pemisahannya dari segi waktu. Tetapi kalau pada masa yang silam itu memang sudah tercantum dalam buku-buku ya, seperti saya sampaikan tadi, leluhur marga-marga Batak dalam sejarah silsilah dan legenda ya. Nah, konflik kontemporer adalah yang sekarang terjadi. Saya kira nanti di paparannya Lai Dr. Panggabean nanti akan kelihatan ini. Misalnya ada soal perceraian lah ya, soal masalah konflik karena tanah ya, pemilikan tanah, warisan dan sebagainya ya. Nah, terus yang ketiga, cakupan dari pembicaraan kita malam ini adalah upaya resolusi atau penyelesaian konflik-konflik tersebut di atas serta keberhasilannya yang dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat Batak di masa kini dan masa yang akan datang. Jadi inilah kira-kira cakupannya atau bingkai daripada pernonangan kita malam ini. Nah, kalau kita melihat sumber atau penyebab adanya konflik di masa silam, kalau kita membaca buku-buku Habatakon yang mengenai adat Batak, leluhur dan sebagainya, salah satu yang saya lihat itu atau saya cermati adalah faktor perkawinan. Ini bisa menjadi sumber konflik dan bahkan ini bisa berlanjut kepada keturunannya ya. Misalnya lebih dari satu istri ya. Lebih dari satu istri ini bisa dimaknai sebagai di mana istri kedua adalah panoroni ya. Panoroni maksudnya pengganti setelah istri pertama meninggal. Nah, ini kepada keturunannya itu bisa juga menjadi ada masalah, ada konflik keturunan dari istri yang pertama ke keturunan yang istri kedua. Nah, ini memang faktanya begitu ya. Kemudian ada juga kasus lebih dari satu istri pada saat yang bersamaan atau disebut merimbang ya. Jadi ada juga leluhur kita dulu itu ada yang merimbang. Jadi lebih dari satu istrinya ya. Nah, kalau ini terjadi maka bisa misalnya juga menimbulkan konflik di keturunannya ya. Dan ini fakta juga ya. Bahkan juga ada perebutan hak kesulungan. Di samping ada perebutan misalnya mengenai warisan, tapi ada perebutan hak kesulungan. Ini ada terjadi di rumpun-rumpun marga tertentu ini ada. Ini faktanya juga ya. Kalau tidak salah di Parna juga ada ini ya, perebutan hak kesulungan. Siapa yang siapkan, siapa yang sianggian. Misalnya dua istri ini, ya istri pertama belum melahirkan anak, kemudian si suami itu mengambil lagi istri kedua ya. Nah, istri kedua ini duluan melahirkan anak daripada istri pertama. Nah, ini siapa yang siakangan? Istri pertama kemudian melahirkan juga setelah istri kedua ini melahirkan. Nah, siapa yang sulung? Ini jadi persoalan ya. Kemudian masalah warisan dan harta. Nah, warisan orang tua misalnya tanah-tanah yang diwariskan dari leluhur ini mungkin disebut tanah marga atau tanah adat. Tapi ada juga harta gonogini, artinya yang dicari oleh orang tua sendiri. Ini gimana? Ini nanti kepada keturunannya itu pembagiannya gimana? Diperparah lagi oleh kelahiran dari ibu yang berbeda walaupun satu ayah, yang seperti saya katakan tadi. Kemudian yang ketiga, masalah perbuatan, tindakan, dan ucapan. Ya. Nah, ini masalah perbuatan dan ucapan ini misalnya yang saya ketahui, pernah saya baca di marga Pakpahan, kebetulan saya juga ada darah Pakpahan ya, makanya saya martulang semua kepada Pandiangan dan Raja Sonang. Jadi di Pakpahan ini ada juga ini karena ada ucapan maka yang tidak berkenan, ada perbuatan yang tidak berkenan di antara yang bersaudara. Ini kalau ceritanya istri nih ya, faktor istri yang menimbulkan ini. Lalu ada Pakpahan ini yang akhirnya pindah dari Samosir ke daerah apa sana ya, daerah
apa namanya itu sekitar Garoga itu, Garoga ke arah Sipahutar ini ya. Jadi Kayak Pangaribuan lah ya. Pangaribuan, maaf lah ya. Jadi ke situ ya. Jadi itu dulu dari Samosir juga ya, dari kampung memang asal usulnya Markapapaan itu si Raja Sononang itu dari Samosir itu ya. Lalu ada yang pindah ke sana karena itu tadi ada masalah tindakan yang tidak berkenan ya di antara yang bersaudara. Kemudian faktor penguasaan atau perebutan perhutan ini juga ada. Bahkan ada marga-marga ini yang menjadi badan marga ini karena perebutan perhutan. Sama-sama merebut satu kampung, lalu mereka itu menjadi seolah-olah menjadi bersaudara, disebut badan marga ya. Nah ini yang masa dahulu ya. Kalau kita misalnya, bahkan kalau kita lihat faktor perkawinan kembali ke sana tadi itu, dari awalnya pun sudah ada ini ya. Misalnya kalau kita lihat antara Seribu Raja dan si Buru Pareme ya, itu yang Marmontas itu apa namanya itu bersaudara ya. Jadi Marito itu malah terjadi incest katanya. Nah ini sudah dari awal pun, bahkan dari Seribu Raja itu kan generasi ketiga ya dari si Raja Batak, Guru Tatia Bulan, lalu Seribu Raja ya. Nah ini menimbulkan masalah juga. Adanya perkawinan antara Seribu Raja dan si Buru Pareme itu menjadi ada katakanlah keretakan antara Seribu Raja dan adik-adiknya, yaitu Seribu Raja, Libong Mulana, Sagala Raja, dan Silau Raja. Nah kemudian berlanjut lagi kepada Lutung ya. Si Raja Lutung adalah anak Seribu Raja yang disebut anak sulung. Ya ini ada memang perbedaan pendapat ini. Ada yang mengatakan Seribu Raja, si Raja Lutung yang anak sulung. Ada yang mengatakan bahwa Borbor yang anak sulung. Nah Borbor itu dari bukan dari apa namanya si Buru Pareme, tapi dari istri yang lain. Nah oleh karena itu pada akhirnya karena ada perkawinan incest ini, maka timbul keretakan antara adik-adik Seribu Raja dengan dia sendiri. Bahkan akhirnya berlanjut ke si Raja Lutung ya. Jadi seolah-olah sekarang itu ada yang disebut bahkan ada yang disebut Borbor Marsada. Borbor Marsada itu bahkan adalah Borbor Libong Mulana, Sagala Raja, dan Silau Raja. Ini ada badan mereka. Nah, inilah contoh. Dan contoh lain adalah misalnya di Silai Sabungan juga ada ya yang ini yang kita tahu dari buku juga dimunculkan bahwa ada lagi yang disebut Silalahi Raja misalnya itu kan. Padahal anak Silai Sabungan itu diakui hanya 8 ya, itu mulai dari si Haloho sampai yang Siapudan itu Tambunan ya. Jadi ini juga jadi masalah seperti ini ya. Nah, jadi inilah yang dari leluhur ya, dari masa leluhur. Nah, sekarang masa sekarang kontemporer ini yang banyak kita lihat adalah misalnya pembagian warisan ya, apakah menurut hukum adat atau menurut hukum negara ya. Kalau menurut hukum adat kan anak laki-laki saja yang mendapat warisan dari orang tua, dalam arti warisan yang diwariskan dari leluhur. Anak perempuan itu diberi pauseang gitulah ya. Jadi bukan pewaris dalam arti garis keturunan ya. Nah, kemudian penguasaan tanah warisan oleh penduduk kampung dan perantau ini juga ada masalah sekarang ya. Jadi karena perantau itu walaupun dia masih memiliki apa namanya warisan tanah adat di kampung, tapi karena tidak di sana maka penduduk kampung yang menguasai begitu. Jadi ini ada juga konflik seperti ini. Perbuatan tanah adat atau ulayat ya oleh rumpun marga yang berbeda. Ini juga ada ya. Jadi kampung-kampung yang sebetulnya Bonapasugenya satu marga, tapi ada marga lain yang masuk ke situ jadi menguasai tanah di sana begitu ya. Kemudian yang keempat perkawinan. Nah ini belakangan ini kita lihat ini ada masalah di sini ya. Misalnya kalau ya terutama ini ada juga istri panoroni bagi seorang suami atau merimbang tadi ya, bisa menimbulkan juga masalah bagi anak-anaknya. Yang kedua yang lebih
kita lihat belakangan ini adalah kalau wanita atau si istri yang janda yang lalu suaminya meninggal lalu menikah lagi dengan marga lain, laki-laki marga lain, maka nanti timbul masalah di dalam perkawinan anak-anaknya. Ini yang terjadi belakangan ini. Terus ada konflik suami istri yang bisa berakhir pada perceraian. Inilah yang boleh kita katakan sebagai konflik kontemporer. Nah, tujuan daripada Parnonaung kita adalah mengetahui dan memahami sumber konflik. Apa sumber konflik itu? Baik yang sumber konflik zaman dahulu atau masa leluhur ataupun sekarang, menghindari terjadinya hal serupa di masa kini dan masa depan, dan yang ketiga mempelajari resolusi atau penyelesaian konflik yang bisa menjadi contoh atau referensi. Nah, misalnya dulu kan salah satu misalnya yang bisa kita lihat antara Huta Barat dulu dan Lumban Tobing itu kan dari Guru Mangaloksa ya, keturunan Guru Mangaloksa. Sebelum mereka menjadi marga-marga resmi bisa berkawin saling kawin satu marga dengan yang lain. Dulu kan belum ya. Jadi Huta Barat itu dulu mengambil Guru Lumban Tobing itu yang pertama. Lalu menimbulkan masalah. Akan ada kalau nggak salah ada yang meninggal juga karena pembunuhan ya. Nah, akhirnya diakhiri dengan disebut Topas Bongbong. Nah, inilah resolusinya. Resolusinya diresmikan jadi marga-marga yang terpisah ya. Jadi Huta Barat, Huta Galung, Panggabean, Siraja Panggabean, Huta Turuan. Huta Turuan itu adalah Huta Pea dan Lumban Tobing. Ini sekarang udah bisa saling menikah itu setelah terjadi Topas Bongbong. Jadi inilah barangkali sebagai pendahuluan, sebagai pengantar, nanti kita akan dengar lebih dalam lagi dari Dr. Henry Panggabean sebagai narasumber kita. Demikian saya kembalikan kepada moderator Lae Arnold Siboro. Oke, terima kasih Amang Raja Gugu. Oke, menarik ya. Saya pun ada konflik begitu, jadi bagi saya ini ya pembahasan hari ini sangat menarik dan ada kaitannya juga dengan diri sendiri. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Henry P. Panggabean. Saya coba bacakan dulu riwayat singkatnya Panggabean ya. Jadi Dr. Henry Pandapotan Panggabean adalah lahir di Sidikalang tahun 1937. Beliau adalah mantan Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beliau memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 1964. Kemudian pasca sarjana ilmu hukum dari universitas yang sama, UGM, dan juga dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1992. Dan doktor hukumnya berasal dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005. Pembicara kita hari ini telah menulis banyak buku ya, dan juga mempunyai pengalaman yang luas di bidang kehukuman. Beliau selain tadi disebut sudah selain menjabat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung, berkarir panjang di bidang kehukuman seperti Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kalimantan Timur, anggota Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Manado, dan Pengadilan Tinggi Palembang, ya, dan juga mendirikan kantor hukum HP Panggabean Law Firm sejak tahun 2002. Kita bersenang hati dan bersyukur bisa mendengarkan pemaparan beliau pada malam hari ini. Kami persilakan untuk tidak memperpanjang lagi waktu kepada Amang Dr. Henry Panggabean untuk memberikan pemaparan pada hari ini. Silakan. Nama Iya, ini Pak. jam 8. Oke. Jam 8. Sudah hampir jam 8 ya. Jadi Silakan. dari kita Profesor Boston sumber konflik. Nah, mau tahu aku untuk
untuk saling memahami habata hota deh, nah dirokna ajaran nilai-nilai adat dalihan natulu. Untuk secara umum di buku nami pembinaan nilai adat budaya Batahong, ujaha maju upasa, nah lebih jalan keluar, nama jadi patik penanganan konflik. Sinua bulu si bayan nalas, sinua nuruk si bayan nahorat. Mek bulung ni jio, meta bulung ni bane-bane, lehe pihata tigor, lehe tadu hata dami. Tugu urat ni bugo, tuguan urat ni padang. Tugu hata ni hum, tuguan do hata ni padang. Margao narom badan. Lima tutup. Taluk tu nasuramu pat, bago nasuramu rot. Maksudnya patut yang tidak boleh dicabut. Uli pihata pitor, uli do hata sae. Lalu dulu sifat kepemimpinan Hidabata, hama karena mengikuti acara mau halak Batak dulu ke kriteria kepemimpinan ini. Ima nomor sada nanidokna urjumat Tuhan. Perpatik patutur pertamue. Jadi molo padita do hamu rade do hamu pertutur molate marada do hamu ape alai adong do dua tu purusnya HKIP menurut tahu nang ibu tahu matutur nang ibu tahu ipadau ipasiri. Jadi tak pemimpin be pensiunnya mana ba tang be dihargai halak. Jadi hope au sudah tanah hadiron perlu kita menghargai nanidokna situlu leadership perpatik pertutur pertamue. Dungi karakter Batak menghadapi namasa sebelum membaca no sudah bahasa kon. Adong 5 tonani nahabatahon karakteri burjumar Tuhan. Dungi merbisuk. Nabisuk do amang lai bere tulang ayah do bisuk. Dungi menghargai dongan. Jadi belek marburu mana margongat tuhun soba marula-hula. Nomor 4 marpanarihon, nomor 5 burju mangula. Jadi terkenal dong halak Batak burju mangula, tukang tambal ban di Haburju tambal ban. Itu mulai tema. Jadi makalahku ngahu bagi bahas 9 poin. 9 poin senova halaman nomor 1 tapi yang maju halaman 4. Nomor 1 na perlu botota ada manajemen konflik. Jadi nakingnya di bawah Profesor Bostang akan berbagai jenis konflik kontemporer masa lalu. Jadi manajemen konflik na pakyota di Hidabata buat buku na hukarang tahun 2007. Ima keterampilan manajemen itu dulu. Keterampilan teknikal, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan metode teknik dengan peralatan dalam melakukan suatu tugas. Ada metode Nabi Noto menyelesaikan sengketa. Metode teknik. Kedua, keterampilan manusiawi. Itu kemampuan untuk memakai motivasi. Jadi, moloraja motivator dan merupakan kepemimpinan yang tepat. Jadi keteride nomor bisuk nakiningan, nomor tutur. Lalu keterampilan konsepsional, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas organisasi dan bertindak sesuai dengan tujuan menyeluruh organisasi. Dalam pelaksanaan dari metode hula-hula itu akan selalu mampu menjalankan keterampilan konsepsional tersebut.
HP pengalamanku sebagai hakim do pengacara mulai ngalam sutarida peranane hula-hula. Perceraian di Bali do di pengadilan Tarutung mencapai 25% setahun. 10 tahun asal tu 10% tu nggak meningkat 25%. Di Karo kebaca 40%. Alai nambah perceraian minahasa 10% setahun. Pernah marsirang dojol marisan. Itu. Ba alani manajemen konflik nak ini peranan ni hula-hula. Jadi sering tu hida mula merubadai anak do bermain, anak bermain. Buruni bado hela. Menurut adat ni Batak, keterampilan kefungsionalan matok pakai. Jadi menurut tahu tang bui ama mencampuri persengketaan hela pemain. Ya, tahu. Jadi lo mahula-hula tapang itu asai pasing beren. Ya. Jadi ngasering orang di perceraian huajuan sebagai saksi ahli atau sepang itu do asa jolo mediasi ausal dekor. Asa dipadami jo pembagian harta gono gini, dungi pengurusan anak dan kewajiban suami mengurus membiayai pendidikan anak-anak. Lima nomor sada, manajemen. Sekarang penanganan konflik atas hak ulayat. On konflik on masa hidup naik di Danau Toba. Ya. Udang dong naik ngomong mahiang kita bayi TPL. Nah, menurut Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 2010, disebut ada 3 kriteria pengakuan atas tanah wilayah. Kamu kadongan meloraja di Injil letong pasangan naturasmu. Mulai do pasangan naturasmu pature hutang. Kuraguhan do nama pigion takai itu foto hutang. Takai itu nama masa di hutang. Jadi marpugos mana hutai. Nga dudak sa banoain di Balige do di Selitung mahiang. Ya. Jadi kita pangarato dia don tugas status ini. Jadi di dokon undang-undang desa matulu kira-kira pengakuan tanah wilayah itu perlu tapajong-jong di lembaga adat desa. Kita pangarat lo na patut baik. Dungi tugas nomor 2 kita kriteria mabayan pokok-pokok peran atau pemadat. Kami di lembaga adat budaya Batak LABB nga tapal ture konsep peranata hukum adat Batak. Ya. Jala AIPAS Amtenar Bulan data 1932 nga di mana 40 halaman pembagian tanah wilayah di sekitar wilayah Raja-Raja Bius. Nang ditulis di buku pustaka Tubaga Huling. Ya. Di buku pustaka Tubaga Huling, terutama di buku namion, buku praktek peradilan. Praktek peradilan. Itu sudah menjauh sekedar nak. Ya. Jadi tanah ulayat nang dibagi raja Amtenari, adong lesong pembagian tanah wilayah di ya. Begitu nanya. Iya. Sebentar. Salah
Jadi buku namanya data pembagian tanah Raja-Raja Bius. Lagi dia dong. Dengan upung. Pembagian tanah Raja Bius di Tanah Watak. Iya. Iya. Halo Dek. Makan lagi duluan. Baik mama ada teh sama tidak? Tapi ya dong, cari dong. Bagian sana wilayah. Nga dong asisten nila tutoy. Ba? Wah, sama aku. Masalah. Bu pakai dong, jadi dasar menyelesaikan sengketa. Yang pembagian tanah wilayah. Itu dong. Jadi, ya, buku pun halaman 122. Tulis dan register dari tahun 1932 di daerah Batak, Karo, Toba Batak, Tabaksel, Sungai di Bupen Singkel, daerah Batak. Ya. Mencapai do buku ini 20 halaman. 132 ya 40 halaman membuat pembagian misalnya si 5 tali ya benih dan pegagan. Jadi marga manik matani hari si tukir si debang si maibang si manjorang. Ini terakhir iya dong di Tano Besirbelo ya. Batu-batu Sambo Maha enak Batak Dairi. Jadi ini nomor 2 Bupati Singok Madihita sampai saat ini Pemkab Tapanuli belum ada menerbitkan perda pembentukan desa adat. Aina berhak menguasai tanah Golatian adalah lembaga adat desa. Persahutan marga Panggabian di Besegian, warga Manurung di Perbulu, di Meak dan sebagainya. Jadi menurut tulisanku halaman Opati perlu penyelesaian tapanyongjong lembaga adat desa melalui sautik na 10 halak pangarato do 10 halak na diguna pa jogit menyusun daftar satuan kerja Martabe. Nah, bui pajongjong lembaga adat desa sebagai mitra kerja pemerintahan desa. Puruk dia ngomong bahwa 750 tahun dijajah Belanda luar biasa loh kita pemerintahan desa adat Mardalan dan aladang di pusat Belanda di Pasobu jala ala buruk tong na sida atau putin na dulu satu penyelesaian sengketa penanganan konflik. Baik, nomor 1, nomor 2, nomor 3 naneng dohono peson nomor 3 prediksi terjadinya konflik ya ada nambahan terjadi konflik ay orang Profesor Bostang Nakipida
Adong dotong na menjadi prediksi terjadinya konflik. Adong dua macam, dua jenis konflik harta pusaka tinggi. Di mana na konflik harta pusaka bersifat material, misalnya pemilikan tanah golak didasari sejarah pemukiman warga atas hamparan lahan hutan, penggarapan atas tanah hutan yang semata-mata untuk kepentingan hidup sosial warga setempat. Ketiga, penggarapan lahan golak oleh pihak ketiga semarga bukan karena jual beli melainkan karena gadai atau hibah. Kedua, konflik bersifat imaterial. Marga atau tarombo diklasifikasikan sebagai harta pusaka tinggi dengan alasan jadi ulahi marga atau tarombo adalah sifat imaterial. Kebanggaan kultural menjunjung asal-usul berdasar hubungan darah, jus sanguinis dengan dukungan jus soli. Adanya keterikatan hubungan sesama marga memudahkan seseorang menerapkan ruhut pada data. C. Jika seseorang warga Batak tidak mampu menempatkan diri dalam tarombo marga, maka dapat diartikan Hona Semar Mangga tidak memiliki hak tanggung jawab dalam sistem kekerabatan Batak. Ngalam gudang nuain dari pakai marga. Nggak gudang nuain. Nomor 4. Kamu kadongan bahwa konflik itu menurut tahu menonjol perceraian, pembagian warisan, dan harta gonong ini. Harta gonong ini pinukan sada amado iname. Dungi hak mahudat atas tanah wilayah suku. Kamu kadongan di buku pustaka Tumbaga Holing disebut tolu unsur. Dari 3 unsur perceraian, pembagian warisan dan mahudati, di dogma patik adalah pagar pembatas yang baik untuk mencegah seseorang berperilaku salah. Penghukuman. Eksistensi hukum adat Batak dilandasi 2 penerapan hukum adat. Kuasa merukum adat kita adalah keyakinan penerapan sistem kekerabatan patrilineal. Jadi patrilineal itu hidup. Keyakinan penerapan berbagai perumpamaan. Soalnya hujan anak ini sebagai legal maxim. Nuaing ngalam otik malam marjamita pedita di hami HKIP tangi botok marupasa. Itu HP upasa legal maxim deh. Orang pedita DP pedita tuh di gereja nami nahuka gumi sejak dulu, 10 tahun nih. Ibu tuh nomor pasal lihat macam itu. Ya. Sebenarnya bagian nomor 5 naknya penerapan hukum ada adalah keyakinan penerapan sistem kekerabatan dan keyakinan penerapan upasa. Nomor 6, 3 aspek ajaran moral. Jadi arti ajaran moral kalian itu visi, misi, tujuan. Visi ini ada batahon, mana mardongat tubuh, elek marburu, soba marhula-hula. Tetapi burang duhamu duga utulu, takai jalak potulang. Ini berarti molo di jalan ilulu itu langna. Nah masih di mana tu inangna. Ini ada Batak. Jadi cukup madirim. Mada ada doh. Diholongi ho do inangmu. Dijalak po do tulangmu. Ang namasa di tulangmu dak kaya roho. Tau baru dak kaya jama ho tulang nang idige ho jabun di tulang. Tasoy mo bereng mo namasa di peraturan. So nang dihitan. Jadi soba marhula-hula. Misina, hatuan subjektif, marana cucu. Hatuan objektif, sukacita mampu jadi saluran berkat. Sitong do pertama yo. Mulu pada ada tu pertama. Mulu pedita pantas do pertama. Nah, pantas. Jadi sering do di gereja nami pedita resort tiap tahun baru buka open house.
Nah, ini tanda pertama. Jadi dah kolat situ atau maka lansia dihadirkan. Itu. Nah, hatuan subjektif, marana cucu, hatuan objektif, mampu menjadi saluran berkat. Tujuan filosofi Batak menghamorau nagabion asangapon. Itu loh bang. Untuk menerapkan tujuan habata honon itu tidak lepas dari peranan gereja. Diro peranan gereja di Sokoroa. Ima mengimplementasikan 3 doktrin gereja sada iman, kekudusan ilahi, kasih, dan pengharapan karunia dan berkat. Nomor 2, menerapkan ajaran moral dan etolu sesuai ajaran doktrin gereja. Jadi asabu kita dalian etolu hehe terus menghadapi generasi globalisasi. Ikon implementasional terus 3 doktrin gereja iman kasih pengharapan dungi menerapkan ajaran moral nakiningan dengan dukungan doktrin gereja. Dungi nomor 3 membentuk lembaga sosial budaya. Jadi pusat ada punguan marga. Kami panggabian sampai pertanyaan bulan September on. Iyo. Jadi alane COVID mungkin 2 tahun nasalku darup kita punguan di marga-marga. Jadi kami benon nami me. On sada kebanggaan dong. Itu ajaran moral ada itu loh deh. Tantangan, ada tantangan. Nah itu kok profesornya nak kini gudangi tantangan. Ya. Menurut tahu tantangannya belum adanya lembaga mahudat suku-suku melibatkan tokoh adat rantau dengan tokoh adat di desa membentuk lembaga adat desa. Belum. Jadi menurut Permen 52 tahun 2014 di Pareso Bupati Baligi do tarutung dairi adong rupa masyarakat hukum adat tangadong benna. Jadi mena huruf pun justru bayang masaker mertabe ini. Kedua, belum adanya pengakuan perlindungan pemerintah daerah atas hak wilayah suku. Nah, habis tanah di Danau Toba digarap karena lamora. Mulu digarap pemerintah boido boi, alai bagi hasil itu tong. Bodo, alai merpangido tu raja-raja dan raja hutan. Itu. 3, belum adanya sikap gereja Batak, ulangi, belum adanya sikap gereja Batak mentransformasikan nilai adat dan datulu ke dalam kemuliaan Allah. Kecewa doa. 25 neng 20 nama tahun umurku. Tak ya perceraian yang perbedaan warisan ini ipasa buhuri KIPD. Kalau kamu perhuri dia mau apalagi karismatik, tangi altoy kamu adat. Jadi gereja nami Batak no walai tang ditransformasikan nilai adat Batak nuit patorang nak ini. Nah, penerapan adong dalam kehidupan beragama adong kaidah moral Kristiani, iman, kasih dan pengharapan dungi saling hormat, saling harga dan bantu. Penerapan acuan ora elabora merupakan perspektif ketahanan keluarga Batak dilandasi kaidah moral adat. Jadi ketahanan keluarga ikon meradat alai tong meragama. Itu tong natahu orang hasil ni atau ulasaku di sana. Sebenarnya manajemen terakhir, manajemen konflik. Cerai. Secara umum penyebab kasus cerai adalah pengaruh sikap individualistis dan materialis ini amat tai manangin atai. Kurangnya penerapan peran hula-hula dalam proses cerai. Upaya untuk hasil atasi konflik perceraian tersebut mahudat suku Batak di perantauan di desa perlu membentuk lembaga adat suku di perantauan dan desa adat. Jadi melakukan pendekatan kultural. Harus mengedepankan ikatan kekerabatan marga. Jadi melohami penggabian hasibuan
sada saupuluh hametong uta barat tubing Tagalog. Nah, perlu meningkatkan ikatan kekerabatan marga bersifat komunal, famili, atmosfer negara. Warisan. Nah, menurut hukum adat Nihalak Batak, diputus pengadilan Mahkamah Agung dua klasifikasi di Bukon di halaman 20 lalu. Klasifikasi ekstrem menentukan hak waris laki-laki dan anak perempuan sama-sama berhak mewarisi peninggalan ayah ibu. Nah, putusan Mahkamah Agung tahun 50 lalu. Yang moderat, anak perempuan patut diberi bagian dari tanah peninggalan ayahnya berdasar nilai Batak Holong Ate. Putusan tahun 67. Hamo kadongan, adong 22 putusan naik. Mahkamah Agung menolak tuntutan hak waris dari wanita Batak karena adat Batak hanya mengenal hibah kepada anak perempuan. Holong Ate, hibah. Jadi, molo Batak ko, asimarham tu botong. Kedua klarifikasi putusan MA tersebut, khususnya klasifikasi ekstrem, telah membawa pengaruh negatif dalam penerapan hukum adat Batak bersifat patrilineal. Biasanya, keluarga anak lelaki sejak adanya putusan hakim yang membenarkan tuntutan waris si wanita, maka sejak itu keluarga pihak laki serta-merta mengucilkan keluarga perempuan dari kegiatan adat Bataknya. Jalan keluar adalah mengadakan negosiasi antar keluarga di bawah pimpinan tulang si lelaki atau tulang si perempuan. Tulang si lelaki dan si perempuan selalu dapat diandalkan menentukan ada tidaknya bagian warisan orang tua untuk anak perempuan. Saat ini masyarakat Batak kurang menghargai peranan tulang dalam kehidupan masyarakat. Hamo kadongan sonima kerjangi haturang aku mengenai kasus tanah wilayah suku. Jadi ngahurok nating adong bersifat material dan imaterial. Kerjang do nahurai hono posuraku mulado pertanyaan muna ijah makalakon dengan bantuan nihamu moderator. Mulai tema posuraku maju kita menerapkan ajaran nilai-nilai adat budaya dalian itu. Horas medita saluna, horas. Iya. Oke, mau lihat Mang Dr. HP Panggabean, Mang Dr. Wilson Rajagubu bisa dilanjutkan ke Siap Bang, siap. ya. Oke, terima kasih. Silakan. Mau lihatnya di Amang Arno, mau lihatnya di kita di Pinguat Tabudarion. Nakin dua penjalan untuk konflik dohot resolusinya di adat Batak. Jadi sokonari tibanya bagi kita untuk acara terutama kami akan dulu silakan 3 orang. Kalau boleh bukan apakah kepada Amang Dokter Panggabean atau kepada Amang Profesor Rajagubu atau dilempar ke publik ke kita semua di mana nanti kita bernotang. Ya, kami berikan waktu bertanya atau memberikan pendapat 3 orang pertama dulu. Silakan. Amang Plan Dr. Julu. Oleh ate. Jadi masalah seroha di hatoran Amang Panggabean. Nadong penelitian ima nasinurak ni amtenan Belanda tahun 1972 berdasarkan keberadaan Raja Bius ina Amang nungadi tetapkan tanah ulayat. Nagabi suku pun aronggo batas geografisnya dibukui marang bentuk tanda alam anak sungai dulu
secara deskriptif jala baru legalitas neon tu pemerintahan dung merdeka bulu gawe dasar hukumun di Hitalak Batak mulut ano pedatai bui lengkap luluat tarupani bui tape tahun tabaen hana geografisna laho mengusulkan tu kementerian terkait alai mulo holan deskripsi na so jelas do au ragu dotong kita saya berusaha dok tanah ulayat alai tamu tu dia batas ni tanah ulayat na bersangkutan na padua akon kini amang panggawe saya berharap dari pangaratuanon menjadi lembaga adat desa apeng molo tabadikod do molo minang naga beda tuk ikut tinggal lo di tempati molo datu imana pindah tu Jakarta mago do jabatan nai nah maksud so diakui pemerintah daerah do molo sumber KTP di tempati gabe bui gabe perangkat lembaga adat desa masuk itu. Nah, patuluhon di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adong do di sini di pasal 10 itu mulai salah perangkat norma adat salah satu kriteria. Alai saya marodolat tidak dihandatulu hita. Mana mardongat tu boleh merburu sebab marhula-hula. Nah, boyon gabe multi tafsir mulu di terdikut cuma bahasa hukum. Ado nabu saran sian amak penggawian nagawi bayanot perangkat norma adat na berlaku mutlak tu hita halak batak. Ngadon misalnya nah ya di konsep amak penggawian asabu gawe dimusyawarahkan gak bisa ada suatu ketentuan mana peraturan. Nah si bahasot tadi halak batak asabu melengkapi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Imajuna tulu ya bang suku-suku siapa mau lihat deh. Mau lihat ya bang Huta Junub. Silakan penanya yang kedua. Abang Faber. Silakan bang. Horas, terbagi dong. Nggak berdengung bang. Nah, terbagi dong nah. Terbagi dong. Nah, mau lihat di itu selalu nah jakamannya mi ya dong di peserta Jumton. Nah, masih ada tunak kening nasa tuhita punya materi jala nunga bukan diket sebagian akta usul na tapang sahat pengado asabu yang non satu resolusi konflik na tarapon untuk saya konflik de masyarakat Talak Batak. Nah, adong catat aku di zona sesuai topik ka Peutiu nak kening senabi nyanyi amang dokter Happy Panggabean jalan jujur kami ketemu di Kawamangun Golf lama diskusion bayar resolusi nama masa di Halak Batak termasuk TPL, Japoras, Dohot, nama sana perpudiok kebakaran nah di Kabupaten Samosir di Tele doakan asing jalan langsung kami tuna berkompeten tu penegakan hukum KLHK tu Kejaksaan Agung tu Kapolri jadi saling terkait doon molo isarana masa di konflik Halak Batak terkait dotong tu eksternal internal maju dokon dan idokna masyarakat Batak budaya Batak nah eksternal masih negara jadi hitam termasuk na di Jumon sabubuina na ikutnya berperan persidohot nah jalan ngausulhon termasuk Huria mengurupi naknya ke persoalan persirangon
Jadi, sudah ke sumber-sumber konflik. Jala sitong do neroknya mang Dr. Habib Panggabean, aka sudah latar belakang masalah. Na memang ngalam rusuh na masaon. Alai, arung kami pakirimon. Songon halak kristek kita, arung kami pakirimon. Songon parhapur siyaw kita. Buhado asa buhi hitanyan, parsidohot. Nah, arung isodong ata, bapak togak pasaribu, memang makilala rin na sila songon dia siya rason. Ay anak batak do isadangi. Nah, jadi songon inang di Kabupaten Toba, di Kabupaten Hubang, Idairi, do dia kanasing. Nah, sonari bado bersinergi. Nah, parisada kami rak do perdairi. Buah unang adong konfliknya antar masyarakat dohot pengusaha, penguasa. Nah, isi do na bu itu son. Laho memediasi, laho memfasilitasi di sistem nama sanuaeng di negara tahun. Jadi dang naboi terpisah molo tahapai nak ini, songo dia konfliki masa di habat tahapai. Dang boi terpisah. Nah, ikon rapudur do hita. Nah, bahita mah baik na pangarap tuan sangat setuju na niya mang panggabian jalan ngau bentuk kami satker sonet ng panggabian di Meat, di Parbulu, di Dairi, bahkan Rade Mahita na di Aton di Pungat Taon di Utat Tabe boy membentuk satker unang mago tanoi jalan na ubay kami songon di Desa Meat asa di ipeta musik nasa dia mah gudang di tanong ni Desa Meat. So ninang nyakka desa-desa tasudi. Nasa dia mah gudang ni alana nung negara mencampuri masuk tu konsesi kehutanan. Iko lagi musik tu desai. Nah, jadi ala jumolo dong akka desaon hutau sude sian negara. Nah, jadi kita mah berperan. Jadi asa jumpa sung topik na tahatai di Pungat Taon, di Jumtaon, Barade mahita secara simultan, huria, aka padita, hindi, partohonan, aka na marugamo, ugamu Islam, ugamu Hindu, Buddha, sudah matay. Sabubuhi na barak mahita. Jangan lu zaman panggabian, aku harap dope buhi hita sudah rap udur doang panggabian, laho menggerakkan secara tanda kutip radikal. Jadi una kolat di hata, pungatonnya una kolat di hata, una kolat nomor pungu-pungu sampai 3 episode. Nah, jadi una kolat rong sampai 100 episode jumtahunnya, ale langsung adong action na. Nah, anggoso kami langsung do action, langsung turtusan, bentukon. Nah, tersongoni mania namang inang, tersongoni aka diamu aka amanami, aka Karaja Rita Sude, pinoparnya Karaja, narong di Ganu Luat, narong di Amerika, di Australia, di dia. Nah, alasonari sudah ngabui terhubung. Nah, kita mah memotivasi na dihuta. Kita mah musik memotivasi saunang dia dudong balak Batak. Ai rosudo noeng. Ai dia dudong balak Batak. Alani hame, alani mammon. Nah, jadi om menak ngobet di si Omma cikal bakal ni hita batak molo dangadong be ima kapur siaw ni ay holanda hasang apud do dilujongi agabion kamuraon kapur siaw dangadong. Nah, jadi magun maparadaton ada timat sebaga edo am kabian nak ini Moderator waktu kasih. no, jadi ara roa tahun berlanjut mamarite tindak lanjut. Nah, jadi aka pesan-pesan nami bayi marupani diamu aka mangraja ate kita sudim. Molate ma. Iya. Saluna. Oke, molate di usul di Pendeta Faber. Salah ngai termin pertama. Silakan. Ayo. Oke, molate dia ngindang ana gudang nakin suku-sukusen amang huta julu dohot usul siar amang manurung pasaha maju samari menganusi masukan tu pertanyaan terutama sian amang huta julu nakin na parjolo
penelitian manang batas wilayah nabina ini seorang Amtenar tahun 32 tentang batas wilayah di Tanah Batak itu legal tidak? Batasnya seperti apa? Naba dua hon, kalau kita bentuk lembaga adat desa, terus anggotanya siap pangarato, apakah mungkin anggota lembaga adat desa ini tinggal di Jakarta? Kasus di adat Minang, seorang datuk pengawal adat Minang, kalau dia berangkat ke perantauan, gelang datuknya hilang. Buat no carani, buat model menetap pada waktu halak Batak. Nah, Pak yakin kita sudah mengenal lembaga Dalian dulu untuk memagari budaya Batak. Apa itu kuat secara hukum atau ada lembaga yang lain? Sian Abang Pendeta Pak Bermanunakin ini bukan pertanyaan sebetulnya soal dukungan. Kita ini harus bersatu padu, lembaga gereja, pemerintah, lembaga adat dan siapapun kita untuk mendukung Habatahon, terutama mengawal tanah Batak. Di saudara itu Amang Dr. Habib Panggabean Pasatan itu Amang bertanggapan. Habis Amang Panggabean mulai tanggapan sian Amang Prof. Bostang Raja Guguk, manang 1-2 orang siap kita. Silakan, waktu kami berikan. Silakan Amang Panggabean. Halo Amang Panggabean. Halo Amang Panggabean. Weh, halo, aku menjawab. Iya, Bang. Wah, melate. Hurim pun sian makalahku nahu jahon, nahu dokon, menurut undang-undang desa, pemilikan tanah wilayah desa ini nggak dibaik dulu kriteria. Pertama, dibentuk lembaga adat desa juga. Jadi kita pangarato kita bentuk masatker martabe. Jadi nah baik kami do Pendeta Paber baru 2 satker di Meat do di hutan asli di Parbulu, 2 di Dairi. Menghadap bupati do kami. Asa di SK kan satker ya asa dibuat memusia peraturan pengakuan tanah wilayah dengan membentuk dulu, mengembalikan dulu pemerintahan desa nama Sanajulu. Jadi di zaman Belanda kan 350 tahun desa di hutan kami Silidung, kami Panggabean sa desa tu kami kenegerian na julu, kepala negeri na julu dong Raja Hutan. HP tahun 50 sadama dihapus kami. Oh, gabi pakai RT RW mahita tong, gabi halak Jawa kita sudah di Tanah Batak. Mago adati, mago peradilan adat. Hulahi madihita asa memenuhi ketentuan undang-undang desa. Tak bentuk majolo satuan kerja nih kita pangarato mar 10 halak 110 sabuna pasugit. Nah bertugas membentuk lembaga. Tungi papungu hepeng asa buita sertifikasi marono 10 juta perhitung aku. Mat sertifikasi sada tobak huta di Silidung do Iwalige so ini nang dipahai. Ono 10 juta. Anggona di hutata jangankan ono 10 juta, ono 100.000 pe ngaborat na sida mengurupi kepangarat lo mangaliak kepeng asa sautitat sertifikasi. Jadi tanpa uang dangolo BPHN pertanahan sertifikasi. Alai jolo bentuk jolo punguan per tahun. Adong peraturan pokok aturan ada ugari haba tahun ini. Badungi permintaan sertifikasi. Jadi melodung adong
desa adat adong mah desa tanah ulaya ti. Tanah ulaya boleh tong tasewahon. Talian pakai. Anggo aing gogo mager naik pemerintah pusat. Nah di Danau Toba. Gabe disingkirkan hak nih hak nenek moyangnya. Tong komplit na bersifat material nak keningan. Jadi bucan di Jalohamu 40 tahun na pinatuban ni Profesor Bostang ba cukup madirim pasangan pemulu natural mo olo doho gabe satker idetong. Jadi mahiu doaw semulai 2015 memahami kerukunan Batak, kerukunan masyarakat adat suku-suku Kermaudatara memperjuangkan satkeri belum berhasil. Baru 2 bulan nasal puhame seto badok sederi. Nah mungkin bulan naro baino tama loka karya di Balige kira ngasa surat nami itu bupati. Jadi bah meluarok kamu nama bigyon neng paturai huta dapat tok kami. Dungi nga adong go handpalku. Ay buhane ngurupak kamu nasa huta. Ba do hota mengurupi cara-carana ilo. Ay audo na boto peraturan ni. Ay sohiada sohiaja undang-undang desa. Bapak bupati pedang heaja hai. Malumarada Umar Badai don pernah do. Mulai tema mudah-mudahan dia tuh siamu jawab aku horas mak. Oh, mau nate dia Mang Panggabean nate, ama aku dulu, saya terjawab sudah teh. Intinya kita ini punya lembaga Martabe Najulu, ada dibubarkan pemerintah mai, dipaksakan sistem pemerintahan RT RW. Jadi belum takut nak kisah penjelasannya Mang Panggabean itu pelemahan, melemahkan bahkan mungkin menghabisi jadi dirinya halak Batak. Jadi sebenarnya saya Mang Panggabean nakin cita-cita luhur adalah mengembalikan marwah ni halak Batak, tusarker membangun kembali Martabe. Ya begitu yang bisa saya tangkap ya, Amang Panggabean nanti. Saudari pertanyaan ketiga, nakin kalau terjawab kira-kira tuh Amang Faber Manurung, kayak satu ide nampaknya Amang Panggabean ini. Silakan Mang Bintang Siregar boleh memberikan pertanyaan. Nah, kini molo salah di patoran Amang dan mengenai hubungan nih gereja HKBP dohor paradaton. Jalan dong berkesan prihatin tu gereja HKBP dan menjabarkan nilai-nilai kabatakon di bagasan nilai-nilai komersial di gereja. Jadi suku-suku itu Amang Panggabean. Kalau dia do pengatusiannya Amang mengenai hubungan gereja Batak dengan nilai-nilai kabatakon. Dia do nalik apakah nilai-nilai gereja atau nilai-nilai kabatakon asadingkan menurut Amang. Oleh itu masuk ke sukun. Melihat yang Mang Siregar, saudari pasal mana tuh Amang Pandita Pantas Panggabean? Kurang jelas pertanyaan aku tuh sih. Oh, betul ya Mang. Pertanyaan Amang Bintang Siregar, nakin kita sudah mendiskusikan hubungan antara gereja, khususnya HKBP dengan adat. Kira-kira bagaimana dukungan gereja tentang menjaga marwah kabatakon? Ya. Kira-kira begitu Mang tadi pertanyaan tadi pertama ya. Iya. Ya. Sekali pas hak maju tuh Amang Pendeta Pantas Panggabean. Silakan Amang. Ya. Moderator, Amang moderator. Horas Amang tua. Horas. Suku-cukutku sederhana nama. Amak tua nakingal doho Pandita Faber Manurung nunga tu satu son asa saat tuna pembentukan pemerintahan desa nakingani atau dimulai doho bentuk sakar satuan kerja. Suku cukut tu amak tua sederhana siap pengalaman muna nasa lelengon di dia persoalan benarang boy
terbentuk dang boy jalan. Apakah dilawan oleh orang-orang di kampung atau memang ngama oljol mau diajak makatai nasongoni. Nah, holani suku-suku tuh. Di dia do persoalan nah dilawan na di hutai do, mana pemerintah daerah na dong di Bonapasugi Conari nga anti molo marsado jol maun daerah songoni masuk cukup tuh tua. Olate. Itu. Ini Bang, dua pertanyaan Bang, penggabian. Silakan Bang. Jadi Ama menjawab. Kesulitannya pertama anak rato kita darong naolo gawe satker tang naolo. Molo satker kan pertama mau mulai tuh huta minimal 2 kali setahun merapot biaya sendiri. Dungi perlu minimal 5 juta tiap tahun lianuna menyumbang hepeng tu sertifikasi. HP kami halak padang satu sonari sada desa luhak tulu desa mencapai 50 juta satu sonari sumbangan di Pangarato. HP kita praktisnya aduk sumbangan di Pangarato tu Bonapasugi. Jala isini huta pe dia enggak do kita enggak namago. Naneng membuat tano neputar kamu itu nabu metera do. Itu ya di blok kon di tanang suka jadi mau lubui tapatu pemajo satker asa di SK kan bupati melalui SK bupati bahasa mata pajong-jong na desa adati kembali mulai teh. Berarti orang tua. Pertanyaan pada hendak kita Bang, penggabian. Boleh harus suku-suku dapat dulu. Sian Amang bin Sasirigar. Ini bagaimana nih dukungan gereja terhadap nilai-nilai habatakon. Silakan Bang, penggabian. Kurang jelas. Nak kita diskusikan bahwa HKBP gereja, khususnya HKBP itu mendukung para daton. Mendukung terbentuknya atau terpeliharanya habatakon. Pertanyaannya yang bisa saya ini bagaimana bentuk dukungan dari gereja dalam mendukung habatakon resilience habatakon. Ya kita harus habatakon kayak tadi Bang. Jadi adong dotu lupung sini gereja sada na keimanan nate dungi koinonia dungi diakonia. Jadi koinonia tului koinonia agama, koinonia budaya, koinonia kebangsaan. Anggo di Katolik hari 17 dirayakan deh. Kami di HKBP 2 hari membayar perayaan 17 Agustus kemudian HKBP keberapa lama. Berarti di HKBP fungsi gereja koinonia budaya mana kebangsaan ini sangat rendah. Jadi molo marpanarihon do gereja melalui penerapan upasa batahi ipajono mayadirina tu ketu marga buasa masa keperceraian di huta. Jadi umumnya gereja molo masa perceraian mandikan pasiding dubuhina. Nah, jadi bukuku hukaran tahun 2000 itu pembinaan kehidupan beragama dukungan nilai adat budaya dan netulu. Jadi pembinaan kehidupan beragama dah. Hubado isia tugas gereja mentransformasikan nilai adat budaya. So nak ini kan adong visi misi ini habatahun ini. Dan semua menurut saya visi misi habatahun ini tidak harus mesti harus dihidupkan dengan 3 doktrin gereja, iman, kasih, dan pengharapan. Nah, habe darong hirada soiboto pendita HKIP merupasa menangani perkara. Habe na gudangan upasa. Antara 2 halak do pendita HKIP di pertibion na huboto merupasa. Ya.
Hamu pera molorangi jahamu bukuku manang tubaga huling. Kamu pasa. Upasai adalah legal maxim. Sangat berguna sebagai hakim menuju gudang do pakai. Jangan cetak buku praktik peradilan menangani hukum adat. Contoh gudang kasus-kasus menggunakan hukum adat sebagai landasan penanganan perkara. Perselaku pertemuan tahun lamu berguna dan notong pajono kodirita tu fungsi koinonia gereja bersifat kultural. Melihat Melihat Bang Penggabian. Ini mungkin tambahan dari saya, tambahan mungkin catatan Amang Profesor Bostang Raja Guguk. Tadi di awal diskusi kita, Amang Profesor Bostang sudah mencatat, memberikan note beberapa sumber konflik di masyarakat adat Batak beberapa waktu lalu. Dan mungkin tahun ini barangkali ya, terjadi konflik di Samosir. Ya. Terjadi konflik di Samosir karena ada pendeta dari gereja tertentu membuat pernyataan-pernyataan yang kontra damai di Pusubuhin. Kontra berdamai di Pusubuhin sampai masyarakat desa di Samosir membawa pendeta itu ke polisi dan lain-lain. Itu poin pertama. Catatan saya yang kedua adalah kita tidak sulit menemukan ada orang Batak saat ini secara vulgar terang-terangan membakar ulos. Kami mengusir roh-roh jahat, warisan jahat dalam diri saya dari warisan jahat dari ulos ini. Yang ketiga, kita tahu bahwa banyak juga saat ini orang Batak dan orang Gedang dan Boibe bagi Ogung. Kenapa? Itu gereja yang membuat. Jadi ini maksud saya kepada Mang Prof. Bostang Raja Guguk. Nampaknya boleh dicatat satu poin, sumber konflik di orang Batak saat ini adalah justru gereja yang membuat. Gereja bukan satu gereja, bukan HKBP ya, bukan. Antar kepercayaan. Gereja satu bertengkar dengan gereja ini. Masyarakatnya menjadi berbadai. Itu mungkin tambahan dari saya, Bang Prof. Bostang, untuk memperlengkapi, menambahkan nota dari sumber konflik tadi yang terjadi pada dunia orang Batak saat ini. Silakan memang masih ada pertanyaan. Kita sudah pukul 20.44. Kalau boleh kita akhiri pukul 9 acara resmi karena Mang Panggabean senior kami, orang tua yang sangat-sangat kami kagumi, kami hormati. Beliau sudah minta waktu tadi perlu istirahat pukul 9. Silakan ada pertanyaan. Nanti boleh kalau Abang Panggabean nanti mau istirahat silakan. Boleh kita lanjutkan orang-orang kita sampai panjang. Karena saya pun mempunyai beberapa catatan tentang konflik di orang Batak. Yang kita diskusikan hari ini tadi itu baru konflik internal. Konflik internal. Sesungguhnya kalau saya baca bukunya Situmorang, Tobana Sae, Batak mempunyai sejarah kelam, mempunyai konflik dengan suku Minang. Itu kalau baca ceritanya itu luar biasa berat. Luar biasa berat dan catatan itu jarang tercapai di kita. Konflik yang lain lagi di orang Batak itu sekarang ini adalah konflik antar subetnis Batak. Ya. Kalau tidak mau lagi mengakui Batak, terus Bakasi Manungun tidak mau mengakui Batak dan lain-lain itu juga menjadi sumber konflik yang perlu menjadi catatan kita. Jadi Sonari selanjutnya kita pukul 9 kita berikan waktu Mang Panggabean untuk meninggalkan tempat ini. Mohon maaf Abang Panggabean, kami berikan waktu bagi Abang untuk istirahat. Silakan Abang Denny Melani Butar-Butar boleh mengajukan satu pertanyaan kepada Abang Panggabean. Silakan. Ya, tahun 2021 yang lalu, Opung Panggabean, kami di Samosir membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan Pertukuan Adat Samosir. Itu diawali dengan pembentukan lembaga adat di tingkat desa. Persoalan yang kami hadapi ialah apakah lembaga adat desa ini bukan menjadi upaya menghapus
lembaga adat atau kita katakan kumpulan komunitas adat yang ada di desa seperti bius, turpuk, kenegerian dan sebagainya. Karena persoalan memang sampai saat ini terus lembaga yang kita bentuk di tingkat kabupaten ini sampai sekarang masih terus dihujat lah kita katakan, dihujat. Nah soal keabsahan mungkin bisa Opung sampaikan kira-kira seperti apa ini sebetulnya, karena memang di Pertukuan Adat Samosir ini ada kami bentuk 3 unit kerja, 1 majelis adat, kemudian sebagai dewan pertimbangan lah kita katakan, kemudian ada dewan adat, yaitu lembaga diskusi dan konsultasi, kemudian ada namanya Runggu. Runggu ini sebagai sebagai pelaksana kegiatan. Kami buat menjadi 3 itu sebetulnya dengan model filsafat kita ada di Lenotodu. Majelis itu sebagai hula-hula, kemudian dongat tubuh dari dewannya, dan borunya adalah runggu adat itu. Nah soal keabsahan ini saya ingin menanyakan, kalau tugas memang sebetulnya saya sendiri sudah membuatnya di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan ini sudah diingatkan. Kira-kira seperti itu, Pung. Kami mohon dukungan lah. Terima kasih. Ya. Ya, silakan Panggabean. Ya, hutabai di hupat orang dah. Molo sau di pajongjong atas perjuangan nisat karena kini desa adat kan tulu syarat nih. Adong lembaga adatna. Ya. Nah, lembaga adat itu mana memilih kepala desa, dongi memilih tulu non struktur organisasi desa adat ini, so nama saya di nama Bulanda tulu pemerintahan desa, dongi perwakilan desa, dongi peradilan desa. Ya. Jadi lido peradilan desa on ke mana disusun oleh lembaga adat desa, pangarato do hita guna pasugid, ta bentuk memang na tulu 4 halak, may tulu 5 halak. Jadi nama milih kepala desa pe lembaga adat desa do, dan bupati. Dungi dipilih mas sekretarisnya do bendahara, dipilih memusai badan perwakilan desa BPD, ima legislatif nah. Dungi rapatan adat negeri mah guarna peradilan adat itu. Jadi peradilan adat ngamasa na Juli diambil over molo kang merdalan desa adat tahun 50 hubereng de ditarutung diambil over kepala desa, kepala negeri. Jadi tulu mah sistem organisasi pemerintahan desa. Pemerintahan desa, badan perwakilan desa, legislatif mete, betulnya kerapatan adat negeri, pengadilan desa. Nama nangane semua sengketa. Jangan lupa, sudah putusan nih masyarakat hukum adat itu diakui oleh Mahkamah Agung. Ya. Jadi putusan nih musyawarah adat tidak pernah bisa dibanding. Baik itu pengadilan, baik itu Mahkamah Agung. Langsung itu diberlakukan. Posrohamu molo saut taban nedok na satker na keningan molo saut tameno patupa lokakarya di balige habu do hutamu sata pature hutamu. Nah ingai do bupati Carutuk soni bupati Toba molo adong mar 30 hamuro marapok rohita pature hutamu beta lemangan ngaina lemangan itu. Jadi tapajong dong maju satker ya teh mulai ate. Jadi selama ini memang putar-putar, ya kita dukung saja, saran saya ya, kita ikuti bagaimana arah yang disampaikan oleh Abang Panggabean, supaya dia punya kekuatan hukum yang lebih kuat ya. Ya, artinya ini sebetulnya sudah terbentuk. Sekarang tinggal bagaimana ke depannya itu kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ayo dong, gue satkermu yang putar-putar. Dan satker, alai
pertukuan adat Samosir dan bentuk satker. Ini berasal dari desa, Setabi Bang. Olo. Menurut undang-undang desa ini tong ikon adong tului adong pranata kumadana adong punguan itu adong punguan ni persahutan ni adong ugari ni habatahon ni badungi adong sertifikasi. Nah mulai itu desa adat melalui SK ni bupati deh atas permintaan ni satker. Jadi aku boto naking nang ada lamu na patupa organisasi mu di Samosir. Jadi jolo dibentuk dosakan menurut undang-undang desa baru di SK kan bupati mai. Mulai tiba nggak mau dohor kau. Jadi mulai kuno tertulis mai kirim mati WA. Oke. Jadi mulai itu dari kita awal minta izin abang propostang awal abang penggabian istirahat meninggalkan ruang atau? Halo, Wilson. Saya. Jadi saat kami itu abang Dr. HP Panggabean, ya kami sangat menghargai, menghormati, menyatakan terima kasih yang sangat-sangat tinggi Abang Panggabean memberikan pencerahan, penguatan tuh Hamiak Kanoposo. Jadi kami terus berdoa supaya Abang Panggabean tetap sehat. Terus memberikan penguatan, penjelasan, penerangan bagi Tuhan yang akan oposo di Karang Tuhalak Batak. Jadi mau istilah Abang Panggabean ya dengan izin dari Hita Ate sendiri yang mengenang Iya, boleh. Kami Abang mau Panggabean meninggalkan ruang jumpa Abang. Tinggal. Selamat istirahat lah. Boleh pertanyaan untuk Abang Panggabean silakan di grup boleh grup ya. Jadi sore hari di Amang inang kita nunggu pukul 20.50 dulu. Belum tengah kita monang-monang di antara kita. Bentuknya bukan lagi pertanyaan kepada seorang, atau boleh juga pertanyaan kepada Bang Bostang Raja Guguk atau di antara kita. Silakan. Boleh melalui saya atau boleh langsung. Silakan. Kita beri waktu untuk mengoneng sampai pukul 3 per Bostang, pukul 10. Iya. Aku ngasan laki ngomong 7 tangan. Nggak ada laki Bang tuh Bang Panggabean laki saya kina. Jadi Abang Panggabean laki sudah bertanya. Ya, kalau mau bertanya sekarang silakan kembali ya. Iya. Malah dia Bang, nakikat tuh Amang tua deh, Amang tua HP Panggabean. Aku nengadong do nanek kudokot tuh Amang Bostang Raja Guguk. Nah, nakinga mengenai sejarah konflik. Jadi molo tabahas konflik anggona joloran raku dan mulak behita tusi. Alai konflik namasa di bagasa tikyoma Amang. Aku kan padita HKBP doa. Cala ngapensiun telah meninggal tempat. Jadi nahubereng songono Amang tu Amang Raja Guguk salah satu penyebab ni perceraian sonari nama Cetibu salah satu dok dang holani ima sude nasa upacara adat lumobi mana berpertemuan tu perkawinan mulama mereng terjadi disorientasi artinya merdalat doa carai dengan alai prinsip-prinsip ni adati berdasarkan atik dohot uhumi halak Batak bergeser atong malah dao nikoma. Nah tabereng majolo misalnya on khusus di kota-kota Amang dah isedon na ikon kata ikon dia ada Batak tai na ikon hadir ikon berperan di pernikahan ini na ikon. Nah jadi imanong bergeser sonari nah paduahon termasuk madisi sonari
yang hadir di akka ula-ula dati dang mabain hatu togu ni parsauran. Nah huberek sonari nampaknya hirana sadama sude sasa marga batakon alisa betul na dipaholang do. Maksud tu songonon. Molo sape do misalnya kami panggabean majowa contohna marulau mas yang gian gabehera panggabean keseluruhan ma na marulau na dati dan keluarga be apa molo ta persiajari siap pati do umi bataki keluarga do na marulau dan marga na marulau molo ta persiajari dihukumi. Nah jadi alani mabahen dang adong rasa malu niak kana na keluarga sonari molo berkonflik. Jadi molo terjadi konflik di rumah tangga satu perceraian. Karena budaya Batak tai ada tainak pe denggani berengot tadi gedung sasitong na bergeser dausian prinsip dasar dohot tujuan dasar diri. Nah mangihuk musai ima akar jahat tai mulama mereng amang mayoritas raja hatai ay sudah tusi habatahon dan perdalannya cara itu diboto ana yang go habatahon dang iboto gimana hubereng ana nido ba molo menurut tahu ikon doh doi salah satu solusinya apa mau dicari resolusinya apa karena pelaksanaan nih ada Batak tanda wida ima sudah disorientasi. Imajo siana wamang Raja Guguk manang nasukut cukup pay amang ma menibang Ibu Hama sabui merdalan diskusi tamolate amang. Ya silakan Prof. Bostang Raja Guguk. Boleh ya. Ya, enggak. Terbikin do. Terbikin. Jadi nakira sian presentasi ini amang menenglai dokter penggabean naki penekanannya kan tu masalah-masalah misalnya taringotu tano ulayat ya aka persengketaan nah berkaitan dohot kepemilikan ni kumajo ya manang pewarisan tanah dungin apa dua honakin perceraian ya alana di tekaton lain akin bahwa sana ngamat saya meningkat noeng perceraian di masyarakat Batak. Jadi nakis yang memang pendeta pantas penggabean memang ini harus menjadi perhatian kita ya. Bagaimana mengembalikan adat itu ya supaya berperan di dalam mengukuhkan perkawinan itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat memang harusnya kan misalnya adat pelaksanaan adat perkawinan itu ya harus berakar pada adat itu sendiri ya, habatapun itu sendiri. Misalnya sudah dijelaskan oleh amang Dokter Panggabean tadi, misalnya peranan tulang di situ ya, tulangnya pengantin pria, tulangnya pengantin wanita. Nah ini bagaimana? Apakah hanya sekedar formalitas kehadiran di situ atau memang berlanjut nanti di dalam masalah keluarga ya? Artinya supaya ikut berperan di dalam pemeliharaan kelangsungan perkawinan itu sendiri. Jadi kalau dari amang menanglai penggabean tadi, dokter penggabean itu kan ada juga kalau saya dengar itu tadi bahwa sekarang sudah semakin materialistis begitu ya. Jadi kalau kita lihat memang itu kita sudah bahas juga sebetulnya dalam adat perkawinan. Waktu itu sudah ada sesi tentang adat perkawinan Batak. Jadi perlindungan perdosi waktu mengatakan sudah terlalu banyak uramnya daripada polana gitu ya. Jadi pertama-tama memang kalau kita lihat sekarang kita perhatikan misalnya pengantin itu sebetulnya dalam suatu adat perkawinan Batak
itu hanya sebagai objek ya, jadi bukan sebagai subjek. Jadi mereka tidak mengerti lagi sebetulnya apa yang terjadi, siapa familinya di situ, siapa tulangnya, siapa apa namanya saudara bapaknya misalnya yang semarga, itu barangkali hanya bertemu di situ, tidak pernah lagi saling mengunjungi seperti disinggung oleh Dr. Panggabean tadi. Jadi disinilah barangkali persoalannya yang barangkali yang menjadi masalah yang harus kita bagaimana cari solusinya begitu ya. Jadi saya setuju tadi mengenai Habatakon ini harus juga katakanlah dipelihara ya. Bahkan gereja tadi ada mengusulkan supaya gereja dan terutama HKBP lah itu supaya juga bagaimana peranannya dalam melestarikan atau memelihara Habatakon itu dalam arti adat Batak ya. Jadi itu satu. Yang kedua, kalau tadi kita kembali ke apa tadi yang saya sudah sampaikan tadi, ada dua hal di sini. Satu, kalau kita lihat konflik masa lalu itu sebetulnya ada juga dampaknya ke masa sekarang ya. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa apa yang terjadi di zaman leluhur kita itu juga masih apa namanya itu masih berlanjut sampai sekarang kepada keturunan itu. Makanya saya juga menampilkan itu tadi. Jadi banyak juga kita sudah tahu di antara marga-marga misalnya itu sampai sekarang itu ya masih ada ini ya apa namanya kalau kita bisa katakan dari leluhur itu sampai sekarang itu ada dampaknya ya antar rumpun marga, antar marga-marga di dalam satu rumpun itu sendiri ya. Jadi itu bagaimana apa namanya kita mencari resolusinya ya. Saya kasih contoh misalnya dulu kalau saya pernah ke Silalahin Bulak ya, di sana ada Tugu Silai Sabungan. Jadi di situ anak Silai Sabungan itu kan 8 yang saya sampaikan tadi ya. Nah ternyata yang 7 itu dari satu ibu, yang Tambunan itu dari kalau tidak salah Burumanurung ya, jadi beda ibu ya. Nah sehingga terjadi ini leluhur mereka yaitu Raja Silai Sabungan itu membuat satu apa namanya satu kebijakan lah begitu, atau kita katakan resolusi bahwa harus diantara yang 7 dan yang 1 itu harus saling apa namanya itu mengasihi ya sebagai abang dan adik. Dan yang kedua katanya itu bahwa misalnya dari Tambunan itu, Buru Tambunan itu bagi yang 7 lagi itu, yang 7 kakaknya atau abang isi Tambunan itu harus lebih mengasihi kepada Buru Tambunan daripada kepada itu mereka sendiri, dan begitu sebaliknya ya. Nah cara-cara beginilah yang saya maksudkan tadi, resolusi yang diambil ya atau penyelesaian oleh leluhur kita zaman dulu, sehingga sekarang itu tidak ada lagi gesek-gesekan begitu. Nah, tapi karena saya menekankan tadi soal perkawinan itu ya memang menjadi faktor ya. Perkawinan ada juga leluhur yang ternyata mungkin selain ada katakanlah istri si A, terus di luar itu ada lagi keturunannya misalnya ya dari istri yang lain yang tidak diketahui oleh keturunan dari istri si A begitu ya. Nah hal-hal seperti ini berlanjut sampai sekarang. Ini bagaimana kita menyikapi ini begitu ya. Nah yang kedua, yang kalau kita ke masa kini yaitu tentang perkawinan ini juga menjadi sorotan ya. Saya sudah menekankan tadi, ada baru-baru ini kan kita mendengar ada kasus di mana anak perempuan dari seorang ibu yang sudah apa namanya meninggal suami pertama, lalu kawin dengan
apa namanya suami yang kedua yang lain marga. Nah itu ada jadi masalah bagi dalam perkawinan gurunya dari suami pertama begitu ya. Nah ini bagaimana seperti ini kalau dulu mungkin tidak banyak terjadi atau jarang terjadi seperti ini, karena kalau dulu itu kalau janda itu kan mabalu kan yang mengawini kan biasanya kan yang semarga atau adiknya yang meninggal, suami yang meninggal atau yang kerabatnya begitu. Jadi sehingga marganya tetap ya. Nanti anak-anaknya tetap marga A begitu ya. Tapi ini sudah ada 2 keturunan. Jadi seperti ini yang saya maksudkan. Jadi kalau soal tanah tadi, soal warisan tanah dan apa namanya lembaga adat desa ini, ya kita pasti mendukung begitu ya. Jadi barangkali ini harus tidak lanjuti begitu. Itu dulu barangkali dari saya. Prof. Dr. Wilson ya. Ini ada sedikit mungkin agak melebar dari diskusi kita. Dari tadi diskusi kita itu tentang konflik internal di antara Batak. Di sini ada Jenderal Dr. Harangan Sitorus. Pak Harangan, ini mungkin agak mendadak pertanyaan saya, agak mendadak. Saya membaca dengan baik bukunya Situmorang, buku Situmorang, tentu Banasae. Di situ sangat panjang dijelaskan tentang konflik Batak dan Minang zaman dulu yang mengakibatkan kematian yang sangat-sangat banyak di dunia orang Batak. Saya belajar banyak tentang demografi, bukan data itu saya tidak ketemu berapa banyak orang Batak meninggal. Di sini hanya sedikit memberikan pertanyaan aja, Bang Pak Sitorus. Mungkin ini tiba-tiba mendadak tanpa persiapan. Itu kira-kira bagaimana itu, Pak Jenderal? Ada dulu orang Batak dihabisi luar biasa banyak. Habisi sampai ada istilah ngaromojo. Ada banyak kematian di dunia orang Batak karena ini. Dan itu kira-kira bagaimana itu, Pak Jenderal? Itu pertanyaan pertama untuk Jenderal juga. Yang kedua, sekarang ini sebetulnya terjadi konflik di antara subetnis Batak. Karo tidak mau mengaku Batak sebagian, yang lain tidak mau. Dan dari kacamata manajemen konflik lah, dari sisi militer, bagaimana kira-kira pandangan Bang Jenderal tentang ini? Ada 2 pertanyaan saya, Bang Jenderal. Silakan, Bang. Masih mute, Bang. Masih mute. Tolong, Bang. Masih belum kedengaran ya? Tolong dulu admin sama Bang Jenderal Harangan Sitorus, tolong. Masih mute, Bang. Sudah. Ya. Silakan, Jenderal. Mau belum? Mungkin mikrofonnya itu Suara dengan Bang Guru. Coba dulu. Nggak kedengaran ya? Iya, Dr. Begian. Ada KBG ada, Be. Langsung ini teh. Belum terdengar. Belum. Kalau tidak merepotkan, Amang mungkin bisa log off terus log on lagi. Iya, kalau boleh log off dulu Bang Jenderal, baru masuk lagi. Oh ya. Belum. Tolong admin, bagaimana supaya Pak Sitorus suaranya bisa masuk? Mungkin dimatiin dulu, baru ditekan Alt A, baru hidupkan. Alt A. Internet A. Ini sudah masuk lagi dengan akun ya, lain. dengan device yang lain ya.
Wah, dengar dong kami suara anak orang tua. Dengar dong dok. Halo, halo. Anut lagi, tua. Tes 1, 2, 3. Cuman sekarang ada feedback, kayaknya device yang Oke. satu lagi. Tes 1, Ya 2, baik. 3. Ya, Yap. udah. Mantap, Amang. Oke, Horas. Horas. Oke, mau lihat di Punguanon khususnya tuh amang moderator Profesor Raja Guguk, mantan warek saya, warek 1, dan juga dihamu amang Profesor Bostang dari Australia, katulaku nah ini hormatan dohot Kamak Pendeta. Izinkan dulu saya menyapa pendeta baru yang baru ditabalkan, yaitu bere saya Pendeta Jonedi Pakpahan. Selamat. Jadi Amang Wilson, bisa suara saya bisa terdengar ya? Bisa. Jelas, sangat jelas. Oke, jadi ada 2 tadi pertanyaan yang menarik, masalah pembunuhan kepada orang-orang Batak, kira-kira begitu kan? Iya. Baru yang kedua, konflik subetnis di orang Batak. Mau lihat Amang Profesor Wilson Raja Guguk. Belum jadi. Belum. Kata Profesor Bostang, jadi ada 2 tuh profesi itu. Prof itu profesi dan juga profesor gelar. Setuju lah. Jadi izinkan saya Prof Bostang, kalau kita yang hadir di Zoom ini semua profesor. Iya. Karena jadi artinya profesi, profesor supaya kita betul-betul memang adalah orang-orang yang perfect kepada pembicaraan. Iya. Maka saya sangat tertarik dari yang sudah dikirim ke saya, PowerPoint ataupun makalah pada malam hari ini. Izinkan saya pakai campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Batak supaya agak lebih clear. Jadi yang pertama saya lihat masalah adat dan juga masalah tadi itu masalah hak ulayat ya, atau ulayat dan perceraian, itu konflik di orang Batak. Sebelum saya tidak lupa, izinkan juga saya merespon apa yang disampaikan oleh tulang saya, Dr. AB Panggabean, terkait rencana Satker. Karena ini memang ada diminta kepada saya oleh Amang Pendeta Faber Manurung dan juga Laesan Tiamar untuk menghubungi khususnya Bupati Toba terkait Satker ini, supaya kita yang ada di forum ini bisa berpikir bersama-sama. Setelah saya hubungi ke Bupati Toba, khususnya Bupati Toba, karena secara struktur adat dia anak saya, bupatinya. Kemudian dan ada memang katakan seperti janji-janji politik dengan saya sebelum dia terpilih jadi bupati. Nah, terkait dengan yang disarankan oleh Amang Panggabean, pembentukan Satker, nah memang saya komunikasikan, saya sampaikan di forum ini, sepertinya Pemda ini kurang merespon kalau menurut saya. Karena memang terkait kepada anggaran. Bahwa Pemda pun saat ini harus hati-hati di bidang anggaran. Mengapa demikian? Mungkin, ini baru saya berbicara mungkin. Karena memang sudah ada badan yang menangani yang terkait dengan pertanahan, yaitu BPN. Sementara Satker ini, kalau juga seperti saran Amang Panggabean, melibatkan para anak rantau, kita harus pahami bersama kalau menurut saya, apakah anak rantau itu juga sudah satu bahasa tentang hak ulayat.
Kapan anak rantau itu berbicara di pantauan menyangkut hak ulayat ini? Ini kira-kira pemikiran kita terkait dengan pembentukan Satker tadi. Sehingga saya menyarankan Satker ini hanya bisa jalan kalau difasilitasi oleh Pemda, termasuk anggaran. Maka silakan kita ini yang mau mendukung Satker ini supaya didorong Pemda untuk menyediakan anggaran pembentukan Satker. Kalau dari perantau, menurut saya, ya perantau banyak duit, tapi mekanismenya agak sulit. Itu dulu yang pertama supaya nggak saya terlupa. Yang kedua, saran ataupun pertanyaan dari Amang moderator Wilson Raja Guguk, ini pertanyaan yang luar biasa. Sehingga mungkin menyingkat waktu, izinkan saya merangkum di dalam tulisan saya tahun 98, waktu di Seskoat, yang saya bikin dengan judul Konsepsi Pemantapan Fungsi ABRI dalam menghadapi terorisme internasional. Dalam menghadapi terorisme internasional. Ini konsepsi fungsi ABRI ini, ya mengapa saya mengangkat fungsi ABRI waktu itu? Karena belum reformasi kan. Nah sekarang ini reformasi, maka ABRI menjadi TNI dan Polri. TNI dan Polri. Saya tidak tahu apakah ada peran terorisme internasional untuk memecahkan TNI dan Polri. Saya tidak tahu. Monggo, silakan kita orang Batak yang di grup ini mau berpikir sendiri. Aha do hira-hira tujuannya asa dipecahkan TNI dan Polri. Bukankah dulu itu TNI dan Polri itu disatukan adalah juga pemikiran politis dan strategis. Sementara sekarang ini, setelah kita lihat permasalahan yang menonjol baru-baru ini, yaitu Irjen Pol Sambo membunuh anak buahnya, kemudian ada 303 judi, menjadikan masyarakat juga akan berpikir, kenapa sepertinya kepolisian kita menjadi, ya maaf kata ibaratnya seperti punya kerajaan sendiri, kira-kira gitulah ya. Apalagi dia langsung dibawa ke presidenan. Terlalu banyak saya lihat juga para pemikir-pemikir yang belum bisa memberikan jawaban mengapa kepolisian Republik Indonesia di bawah kepresidenan. Nah, tadi kembali saya singgung terorisme internasional. Terorisme internasional itu tujuannya adalah satu, menghancurkan negara. Maka menurut saya dalam tulisan saya tahun 98, menghancurkan negara salah satu adalah hancurkan budayanya. Hancurkan budayanya. Maka tadi saya katakan ada dalam tulisan itu konsepsi pemantapan fungsi ABRI dalam menghadapi terorisme internasional, tentunya di sini adalah terkait dengan pembinaan teritorial, Pak Wilson. Pembinaan teritorial ini sejarahnya adalah Angkatan Darat. Di mana pembinaan teritorial ini meliputi pembinaan Ipolexosbud Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Nah, kita sekarang malam hari ini menurut saya sosial budayalah yang kita bahas. Sosial budaya yang kita bahas, yaitu adat Batak, perceraian, tanah ulayat, ada di dalamnya. Nah, dengan sekarang ini tanda petik, peran Angkatan Darat dalam pembinaan teritorial ini, ilmunya Angkatan Darat hampir 100% disadur oleh kepolisian yang di daerah dikatakan Babin Kamtipmas. Nah,
tolong rekan-rekan saudara yang saya hormati di sini, apakah Babin Kamtipmas ini lebih efektif dibanding Babinsa yang dulu? Pengakuan seorang profesor kepada dalam seminar saya ataupun dalam ujian terbuka doktor saya, seorang profesor dari Sulawesi mengatakan kalau zaman dulu satu babinsa saja bisa mengatasi konflik. Satu babinsa saja bisa mengatasi konflik. Maka akibat kemampuan babinsa ini melalui pembinaan teritorial ini, maka kurang lebih sekian puluh tahun dikatakanlah bahwa babinsa ini adalah setan politik. Setan politik. Karena apa? Orang-orang yang tidak suka dengan politik kemapanan kita ingin sekali supaya tidak mapan. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, sekarang kita tarik. Apa yang dari tadi dibahas oleh kita, masalah adat. Kita persempit budaya tadi menjadi adat perkawinan. Terjadi perceraian. Itu merupakan bagian konflik di Habatahon. Mengapa terjadi ini? Apakah ada peran dari terorisme internasional untuk menghancurkan Habatahon? Menurut saya ada. Menurut saya ada. Mari kita lihat indikator. Beberapa waktu yang lalu, Hamargaon di pemerintah daerah tertentu tidak boleh dicantumkan marga bagi anak baru lahir. Bahkan di beberapa gereja HKBP, ini tantangan kepada pendeta Jone di Pakpahan, pendeta baru. Di beberapa gereja HKBP, dana Natardidi tidak disebutkan lagi marganya. Ini ada apa kira-kira ini? Muludang di Papua be margana. Nah, ini kira-kira gambaran. Nah, apa kaitannya yang saya tuliskan di forum kita ini? Bahwa solusi dalam konflik itu, yang pertama adalah peran gereja. Peran gereja. Tahun 2018, saya sarankan kepada Opuye Porus supaya para pendeta atau mata kuliah di Sekolah Tinggi Teologi, khususnya HKBP, mohon supaya ditingkatkan para dato, mata kuliah adat. Karena apa? Jelas sejarah HKBP kita awal yang sederhana, datangnya Opui Nomensen. Sebelum masuk Nomensen ke Tanah Batak, 1 tahun lebih dia belajar adat Batak, budaya Batak di Belanda. Setelah itu baru datang ke Tanah Batak. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah para pendeta, khususnya pendeta HKBP, ada nggak kemampuannya seperti Opui Nomensen untuk memahami Habatahon? Ini pertanyaan. Nah, yang kedua adalah peran raja adat. Tadi juga tulang saya Pardosi, kalau tidak salah beberapa momen yang lalu, juga mengatakan ini. Tadi juga setuju dengan Amang Pendeta Panggabean tadi. Raja-raja adat sekarang tahu urut-urutan katakanlah perkawinan. Tetapi makna dan tanggung jawab mereka, apakah ada? Misalnya, suatu ketika ada ini studi kasus. Ada rencana perceraian marga Sitorus dengan marga A. Terus kebetulan disampaikan kepada saya. Ada seorang orang tua yang saya telepon ke kampung. Orang tua ini menyarankan kepada saya, Jolo sukun majo ise Raja Parhata ditiki parboga sonasida na jolo. Ise Raja Parhata siap paranak, ise Raja Parhata siap parboru, mereka harus bertanggung jawab bohado proses pernikahan na jolo, bahasa tiba-tiba ada perceraian. Artinya bahwa peran raja
Hilang suaranya. Mago. Mago. Bahasa Mago. Bapak Sitorus. Oh, tes 1, 2, 3. Waduh. Enggak pergi. Halo. Peran Raja Adat Nakilai. Oh, jadi peran Raja Adat siana dua-dua siakuta mertelefon tuau mengalusi suku-suku tu di dokoma. Suku Jotiki Parboga Sonasida ise Raja Parhata siaparana do Parboru. Artinya alana Raja Parhata mulai proses siap mulai marhori-hori dinding sahat tu Parbogason dia berperan. Jadi artinya apa? Raja Parhata Najulu, Raja Adat Najulu punya peran. Sekarang tidak lagi, yang penting selesai. Dapat uang apa? Ya kan? Nah, napaduahon terkait tu terorisme internasional, sekarang ini bagaimana peran tulang? Bagaimana peran tulang saat ini? Mohon maaf kalau sepaham di forum ini. Menurut saya, semenjak dekeni tulang, nunga disiapkan hasuhuto bolon, menurut saya ini peran tulang hancur. Saya takutnya besok ulos ni tulang disiapkan hasuhuto bolon. Nah, bagaimana kalau sudah peran harajaon ini diambil? Ini terkait solusi yaitu peran Raja Adat. Sekarang kita lihat di kampung, jangankan di kota besar. Di Toba Noaeng pesta Parbogaso sampai jam 10 sada borngin. Ada diulah. Di mana peran akar raja-rajaon. Jadi sehingga peran adat kita, kepemimpinan Dalihan Natolu Amang Wilson Raja Guguk, di saran saya, di tulisan saya tahun 98 adalah terkait dengan kepemimpinan Dalihan Natolu. Di mana di situ Sobamar hula-hula, Elek Marboru, Manat Mardongat Tubuh. Ini pemimpin semua. Bagaimana kepemimpinan nih hula-hula, Dohot Horongna? Bagaimana kepemimpinan nih Raja Niboru? Bagaimana kepemimpinan nih Donga Sabutuha, Manang Donga Tubuh? Ini tanda petik semakin menjauh. Yang terakhir Amang Wilson Raja Guguk terkait dengan adat ini, juga budaya tadi yang saya katakan terorisme internasional, Gondang Batak sekarang hancur dan sudah ditinggalkan orang Batak. Semua beralih kepada merdiskotik nama di pestaon. Ada di sini Anggiku Renalmon Hutahayan dari bidang pariwisata. Amang Renalmon Hutahayan, jangan pariwisata ini justru merusak budaya kita. Aidanga dong be, saya sudah pernah melakukan penelitian atau pengamatan. Setiap pesta Batak tidak lebih adat itu dilakukan 20%. 20%. Ailana danga dong be kainatana nama kutitandok nunga digedek-gedek kon. Danga dong be nama nortor nunga mardisko sudi marpoco-poco. Nah, jadi budaya kita nomor 8, budaya ini menghancurkan kerukunan dan integritas Habatahon. Sekarang mau kita kembalikan kemana? Saya kalau boleh setuju, saya menyarankan kembalikan Gondang Batak itu kepada habitatnya sebagai pelaksana di adat. Masa saya bermusik-musik kita, ya kan? Ini kalau setuju silahkan. Nah, baru yang ketiga adalah peran pemerintah. Peran pemerintah ini harus kita dorong. Maka tolong ke depan kita pilihlah, kita sarankan ke Toba. Bupati yang dipilih itu ya minimal kita contohlah Cina. Ya kan? Jangan asal karena dia punya duit, itu yang kita pilih. Kalau Cina, enggak.
Yang terpilih jadi bupati adalah pernah dia kepala desa atau camat yang baik. Yang terpilih jadi gubernur pernah dia jadi bupati yang baik. Itu kalau sekarang ini nggak jelas, kriterianya nggak jelas menurut saya. Itu peran pemerintah. Yang terakhir adalah peran TNI. Saya mohon titip, bukan karena saya ini tentara Angkatan Darat, tetapi Kodim dan Koramil di kampung kita itu punya peran yang sangat besar terkait dengan pembinaan geografi dan demografi. Dia punya peran yang sangat besar. Dan kami, Angkatan Darat maupun para purnawirawan, kalau ada Babinsa, Koramil, dan DIM yang tidak eksis di lapangan, silakan komunikasikan dengan kami. Kami masih berhak untuk memberikan saran kepada Angkatan Darat kalau dia tidak turun terhadap semua permasalahan masyarakat terkait dengan BIN Geo Demo Konsos. Jadi mulu adong tentara di wilayah naso berperan, silakan dikomunikasikan dengan kami-kami ini. Nah, terkait dengan ini tolong juga saya mohon titip kepada Amang Pendeta yang ada di room ini. Lului hamu akka tamtama bintara ni Angkatan Darati. Jarang orang ini ke gereja. Alanyaha, orang Batak ini memang materialistis. Ahola kepeng dilului. Ya kita jujur saja. Ya, di gereja pun begitu. Ya, tolong dilihat Amang Raja Gugu, Amang Wilson. Kita buktikan sekarang, besok hari Minggu. Besok kita ke gereja. Coba dilihat ada berapa tamtama bintara itu yang ke gereja. Padahal orang ini adalah mata telinga kita. Terkait dengan keamanan, terkait dengan konflik, mereka ada. Jadi unang hanya kolonel ke atas yang dicari-cari gitu loh ya. Jangan hanya itu. Ini yang dikenal pendeta hanya kolonel, yang dikenal pendeta jenderal. Jangan. Ya kan, ujung tombak pertempuran itu adalah tamtama bintara. Dan jumlah mereka jauh lebih banyak. Nah, ini juga hilang dari kita. Nah, jadi tambahan Amang Wilson, baru-baru ini terjadi di Papua. Terkait ke pertanyaan Amang Wilson yang pertama, baru-baru ini terjadi di Papua ada spanduk menolak dan juga segera Margasitorus meninggalkan Sorong. Karena itu tadi, karena ada peran dari luar sana untuk memecah belah kita. Sehingga tadi pertanyaan tadi terkait ada pembunuhan yang dilakukan etnis, ini tentunya kita Punguan Marga harus berperan. Kita Punguan Marga harus berperan. Semua Punguan Marga ada bidang hukumnya. Ini kita perankan. Dan komunikasikan dengan aparat kepolisian dan juga militer yang ada di daerah. Omah perasaan boy kubain di Bagasa Bodario, satabi itu Amang Wilson atau juga kepada forum ini, mungkin penyampaian saya kurang begitu tertata. Silakan kita bisa berkomunikasi lebih lanjut karena memang permasalahan konflik ini menurut saya di Tanah Batak akan dipelihara. Konflik akan dipelihara di wilayah Batak. Karena apa? Dunia ini mengetahui bahwa suku Batak ini punya power yang sangat besar di negara ini. Punya power yang sangat besar. Kita lihat, saya bangga kepada Renal Hutahayan. Kurang lebih 30% presenter TV, stasiun TV, Boru Batak dan Marga Batak. Mungkin suku lain nggak melihat itu, tapi ada di sini Amang, saya lihat ada Amang Matan Bupati atau Bupati Sergei, terima kasih, suku Jawa tapi yang sangat cinta Batak. Ini kita lihat ini. Ya, kita bangga, mereka menggunakan marga semua. Nah, karena ini adalah kekuatan, ini juga mau dihancurkan oleh mereka. Mau dihancurkan oleh mereka. Jadi mau lihat ya Amang moderator, ini bisa sampaikan, di forum kurang lebihnya apa saya sampaikan, adong kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Mau lihat Amang moderator. Kembali Bang Jenderal Dr. Harakan Sitorus. Beliau saat ini dosen strategis militer di Unhan. Jadi sangat bersyukur beliau ada hadir bersama-sama dengan kita. Unhan itu Universitas Pertahanan, milik angkatan milik Kementerian Pertahanan. Nah, kata diskusi yang paling waktu peranan gereja, dan ini saya sangat setuju. Saya sangat setuju bahwa gereja itu salah satu instrumen paling kuat, paling baik, dan harus kita pelihara untuk menjaga haba tahun. HKBP terutama bagi di mata saya itu instrumen yang paling kuat, paling tepat, dan paling berjasa menjaga memelihara haba tahun, dan kita harus dukung itu. Saya mengundang Profesor Kaman Nainggolan. Prof. Kaman masih ada nggak beliau tadi? Saya ada kontak dengan beliau. Prof. Kaman? Halo, Prof. Kaman? Halo, Prof. Kaman Nainggolan? Prof. Oh, udah muncul. Ada. Ya. Saya mengundang Prof. Kaman Nainggolan menyampaikan pendapat di Nonakta Bornginon. Kebutuhan kita tentang gereja, khususnya HKBP, dalam memelihara, merawat, menjaga, mengembangkan haba tahun. Ya. Silakan Prof. memberikan masukan di kita ini. Terima kasih Melate. Jadi itu sudah keharusan memang. Bagaimana mungkin utamanya itu HKBP ya. Bagaimana kalau dia tidak concern terhadap pembangunan, terutama pedesaan ya, ya. Itu harus. Karena apa? Ini sangat penting. Di Indonesia ini ada 3 kesenjangan. Ya, kesenjangan antara desa kota. Itu yang pertama, ya. Tingkat kemiskinan, tingkat macam-macam kalau dalam komoditas itu pemasaran juga nggak ada, modal juga tidak ada. Yang berperan adalah para tengkulak. Ya, kalau kita pinjam uang sama tengkulak, ya bunganya itu sekitar 70%. Saya sudah hitung itu di kampungnya Pak SBY dulu di Pacitan. Ya, nah, ini yang gap yang kedua adalah gap antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Nah, yang paling tinggi kemiskinan, ya, dan infrastruktur terdapat di Indonesia Timur, Papua misalnya, ya, NTT. Saya sering ke sana juga, ya. Nah, cuman pada zaman SBY di Papua itu mulai dibangun infrastruktur. Jadi saya udah ke sana, udah saya lihat cukup bagus sih. Tetapi di desa tetap aja ada masalah. Nah, kemudian yang ketiga antar sektor. Sektor pertanian itu menyerap tenaga kerja tertinggi di Indonesia, tetapi pertumbuhannya paling rendah. Nah, ini yang harus di solve gitulah. Ya, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga integrasi. Ya, saya selalu mengatakan bahwa pemerintah daerah itu sangat berperan ya terhadap kemajuan daerah. Jadi saya dulu menggagas desa mandiri pangan. Jadi makanya itu ketika itu ditiadakan di moratorium karena dananya kecil sekali saya bikin sengaja. Dibuatlah alokasi dana desa kan. Jadi saya udah sudah pikir bahwa itu pasti dikorupsi. Benar aja. Di Malang itu sekitar 94 anggota DPRD itu masuk penjara kan. Hanya 6 yang ini. Sekitar 6 lah yang tidak masuk penjara karena korupsi. Terlalu banyak dananya, ya. Jadi itu Pak, sehingga sekarang peran daripada gereja itu ya itulah. Tetapi fokuslah terhadap ini desa gitu. Kalau kita membangun desa, setiap desa sudah baik ya, artinya bisa menyekolahkan anaknya dengan baik, ya itu juga knowledge mereka juga akan maju dan paham soal pembangunan. Ya ini banyak yang tidak paham soal pembangunan, terlalu banyak teoritis. Ya, jadi kalau saya lihat sih, ya itu misalnya tadi apa tadi judulnya ini namanya ini bangun desa itu
apa? Enggak, apa judulnya itu apa namanya, nama itunya saya lupa tadi. Ya apapun itulah ya. Misalnya untuk itu untuk mendorong pembangunan desa, maksud saya itu satker. Apapun itu saya enggak ada masalah kok. Satker bagus asal integratif approach-nya. Tadi Pak Jenderal sudah, saya sangat setuju Pak itu ya. Tetapi kompak lah gitu, kompak. Itu yang ngomongnya gampang, tetapi kalau kita pada prakteknya itu ya masing-masing mungkin anunya diri sendiri. Tetapi itu juga peran daripada kepala daerah. Dalam hal ini tentu adalah bupati. Kalau di daerah Toba sana ya, bupati yang terutama. Ya. Jadi saya dulu dengan teman-teman lain, misalnya kami dulu di KEIN, Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Jadi saya presentasi dari oleh bupati-bupati gitu ya. Jadi ini yang harus saya bilang jangan terlalu hanya mendengar aja, tetapi dimanfaatkan ya. Itu prakteknya bagaimana. Jadi saya sangat setuju kalau pendeta itu harus konsen betul di dalam pembangunan wilayah itu ya. Jadi itulah pendapat saya Pak Wilson, Raja Guguk. Kami sama-sama dosen di UKI nih dengan Pak Wilson. Warek 3 dulu beliau ini. Jadi saya baru masuk tahun 2011 gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita kompaklah juga memberikan masukan ya kepada bupati ya. Bupati Tobasa siapa sekarang ya? Namanya Poltak. Marganya lah, marganya. Poltak Sitorus. Pak Sitorus ya. Dulu ada itu ya. Bukan Tobasa lagi Pak, Toba. Toba ya. Jadi itu juga ya kita mendorong lah begitu ya. Dia saling mendoakan lah gitu. Jangan pesimistik. Kalau kita pesimis semua, wah udahlah. Udah sulit kompak. Saya kira itu Pak poinnya dari saya. Ya. Kompak semua dan terintegrasi gitu. Ya. Dari mulai bupati ke camat sampai kepala desa itu. Kalau itu kita kompak semua, walah. Kalau semua desa terbangun, bukankah semua kecamatan terbangun? Seluruh provinsi terbangun, Indonesia maju. Itu aja prinsipnya. Kalau dari dulu saya begitu. Ya. Saya kira gitu Pak Wilson Raja Guguk. Terima kasih banyak. Oke, mau lihat perlu kami tambahkan? Iya. Sensus penduduk 2010. Iya. Saya sangat setuju dengan warning dari Jenderal Harangan tadi. Sensus penduduk 2010 itu mencatat suku bangsa nomor 3 paling banyak di Indonesia itu Batak. Iya. Suku Batak supaya kita mengetahuinya, pertama itu Jawa, kedua Sunda, ketiga Batak. Dan itu ketika itu dipublish mengagetkan seluruh Indonesia. Iya. Dan data itu memang karena saya itu ekonom demografer S2 saya, S3 saya ilmu ekonomi, itu data seolah-olah ketutup, nggak dimunculkan. Kami ya setiap hari saya dengan data demografi Indonesia, dan saya selalu konsultan juga di UNDP tentang demografi di Indonesia, dan itu kekuatan bagi kita, tapi kita tidak menyadarinya. Jadi yang menang, yang kami hormati di penguatan suku bangsa nomor 3 paling besar, paling kuat di Indonesia itu Batak, nomor 3. Nomor 3, iya. Sensus 2010. Iya. Jadi saya merujuk apa yang disampaikan oleh Prof. Jenderal Harangan tadi. Iya. Ada sebuah kekuatan untuk mencah belah kita. Setelah itu muncul dari sana. Kami bukan Batak, kami bukan Batak. Dan saya melihat semakin menguat suara itu. Menguat suara itu. Jadi nanti kalau kita diskusi tentang kekuatan demografi, ya kami ahlinya, kami betul-betul menguasainya, dari kita bisa bagi share. Dan proyeksi penduduk pun ya istri saya Dr. Omas, dia dokter demografi dari Inggris, dia tuh ahli yang menghitung-hitung. Seperti itu. Poin saya satu adalah kita ini perlu mengetahui kita nomor 3 paling banyak, paling kuat di Indonesia ini, paling kuat.
Jadi sangat banyak diskusi kita yang luar biasa menarik hasil malam hari ini. Ya, kita perlu membentuk masyarakat desa. Ya. Yang kita banyak hal yang tidak ketahui tentang siapa kita sebetulnya. Dan kita perlu membangun penguatan-penguatan di antara kita. Dan satu poin penting dari saya tadi, kalau boleh Amang Inang, kalau punya tulisan-tulisan bagus, seperti sampaikan Jenderal Harangan tadi, mohon di-share ke kita supaya kami kalau mohon izin kami juga ikut men-share menyebarkannya. Ya. Kita share di marga-marga, kita share di WA group supaya semua kita mengetahui tulisan-tulisan berbuku yang ada di antara kita. Ya berharap itu supaya tidak dilaci meja, simpan. Ya kita boleh. Saya sangat senang membagi-bagikan kalau tulisan-tulisan dari siapa saja yang sampai ke saya. Mungkin bakat saya salah satu di situ, kalau membagi-bagikan yang seperti itu. Jadi kita sudah pukul 1.47, 21.47. Saya serahkan kemudian tempat ini ke Amang moderator kita, saya belum lihat lagi tadi, saya lihat dulu. Arno. Silakan dilanjutkan. Ya, silakan boleh memberikan masukan, memberikan diskusi karena pukul 10-12 menit lagi kita akan tutup Amang Siboro. Silakan. Di Tokyo saat ini mungkin sekarang sudah malam ya. Sudah malam karena di sini sudah pukul 10, sekarang pukul 12. Silakan Amang Siboro. Ya, terima kasih. Dari saya sendiri sih tidak ada tambahan. Jadi bagaimana kita masih ada, silakan dilanjutkan aja Mang Wilson. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi atau sudah waktunya boleh ditutup. Oke, begitu dari saya. Siboro. Ada mau Marnonan 1-2 orang lagi? Namanya bukan pertanyaan atau ya apalah doring Parnonan ya, silakan mau ngobrol 1-2 orang lagi ya. Silakan Amang Pardesi, silakan. Mau lihatnya ada waktu tengah terbatas, to the point mau. Topik diskusi tahun cukup luas, sejarah dan konflik dalam masyarakat Batak. Terlalu luas kalau dibahas dalam satu kali pertemuan. Karena ada konflik marga, karombo, adat, perkawinan, dan sebagainya. Saya fokus menanggapi tadi dari Amang Pendeta Pontas Panggabean dan dari Amang guru saya, Dr. Harangan Sitorus, tentang Raja Parhata itu. Saya praktisi 25 tahunan lah, jadi saya sudah bosan sebetulnya. Jadi begini Amang Inang, Jabodetabek saya bicara, saya tidak tahu di luar. Sari Parhata itu langka. Sekarang satu marga itu paling 4-5 orang. Kalau ada 2 ulaon udah kelangkabut itu. Jadi dibuatlah regenerasi. Yang penting berani tampil seperti tape recorder pun jadilah. Betul, dia itu tidak memahami. Tapi daripada yang nggak ada, ya ini parar. Kan begitu kan. Pelan-pelan kita kita masukkan, oh ini artinya. Setelah COVID ini saya mengikuti ada 4 grup Habatahon. Batak Diasporaon, FKD Batakologi, LABB, Dok Nasing. Ternyata setelah saya ikuti diskusi-diskusi itu, Habatahon itu luas. Yang saya tahu dulu, saya pikir saya sudah paham, ternyata hanya secuil dari sekian itu. Semakin luas yang saya tahu, semakin luas yang saya tahu. Jadi kalau ini saya cerminkan kepada Parhata Nauposo, ya memang ide pealona, apa boleh buatlah. Jadi ya pelan-pelan lah. Ada sekarang Basonang di bawah Amang Pendeta Jone di Pakpahan, grup Naposo Marnonang, jadi subcabang dari grup ini. Dengan harapan mereka Marnonang di situ, kita yang tua-tua boleh nanti hadir di situ, manakala mereka itu bertanya atau guru,
baru kita involve. Tapi sampai sekarang belum ada mereka pertemuannya. Itu soal Pak Hatta tadi. Yang kedua, Raja Pak Hatta itu biasanya tidak ikut dari awal. Kalau sampai Mahusip itu adalah saupu itu disebut itu daktari parpari. Nanti pada hari H diberikanlah kedongat tugu naudao. Raja Pak Hatta itu cuma 3 poin yang perlu dia tahu. Ulau diise, ulos piga, sinamot sedia. Dengan 3 data itu dia sudah bisa olah ini, 3 data itu aja. Seulaun, 3 ulos, sedia sinamot. Kalau yang lain-lain kan ada buku acara. Jadi mulai dok nak kaneng amak nguruku situ urus, mulai dok percaya isin ajolo perhatian otak binoto di dia be. Awal satok kini doi. Ai naung mondes doi, manang dok pide doi, manang sodi ngoti mana be. Aw bedak kuing akai sino na hutarang tangani. Jadi memang susah do. Sonari adong do kecenderungan serba hepeng. Awalnya karena COVID dibatasi menggelar tuturus penganon sehingga diganti dengan hepeng. Senarik keterusan masih buah-buahai pakai hepeng, ulahune pakai hepeng, sudah dihepekon. Jadi ini repot ini. Saya sekarang menangani itu, tapi saya tidak bisa melawan. Tidak bisa melawan. Saya jelaskan karena songoni nuaing praktis mainnya. Tang Raja Pak Hatta maberi, keputusan suhu doi. Lagi madohonon. Sebetulnya saat saya akan mengpedi dari Batak, kamu do corong na paling tepatison. Iya. Kamu jamitai hoti-hoti unak songonan, unang berjoket. Emang lebih baru naitang namura. Paling sekitar samoser mengerti ogung dohot sawotik dan autobon. Molo tanami pangeribu tu garo ada tangar merugung. Ena julo tan ono puluhan dilarang do di gareja, par gareja melarang merugung, roy na begu. Bamago maparugung. Roma adoi jazz band. Siani ado string bass tintang nenai. Noaing keyboard nama. Si molo tanami langarong nama lo merugung. Alai ogungnya dong kebesi. Tangarong nama lo memakai. Paling daerah Samosir, ya kita akui mereka memelihara. Jadi, ope ko cara pemikiran do. Anggo kami akta praktis ya dato dang makanon. Olah satu pinido, sono puku, sono margaku. Walaupun saya berteriak-teriak, saya sampai di situ saja. Jadi, kamu akan padi sama siam mimbar na gue menyelip ponon unak songonan alai maralai dotong sononya maksud urus nak kaning kamu pe ke persejarah mu tok kata tahun buabe mu macam itu hono ko satu kamu do dari situ maaf mulu agak keras jadi buabe no mamang Raja Pak Hatta idang na mata hepe ngoni tanga do Raja na mata hepe ngon Mola dong disuguti paling 500 dicalak kok. Dalengnya 2 na kudu di sini. Mola dong so dong bah oras mah. Kalau na siap pinggap panukuna 5 do 10 pian dong. 200. Tapi molo abang Wilson Raja Gugu rohakku sehali jong-jong 150 menit. Molo au guru sada 150 menit 450. Saya ada mengajar Juki tahun 87, 88. Alai dosen luar biasa. Gua luar biasa. Ibaha luar mega. Songna biasa. Aku dosen di sana doa. Alai 450 au. Saya 2,5 jam. 2,5 jam. 150 menit. Bamolo amang Raja Gugu noeng dosen ni SO pak nama ramang ada. Alai hukum opak. Jadi 500 ke Cina lu siapa gitu sampai hata-hata hidungan nama teh pengen na. Jadi songoni memang tajalo mata jari di margat tabiate. Sama di margat tabi unak saya patah hepengon. Ai gai bisude itu sega. Di hepek kombay
Yang di Raja Parata ini itu suhu doi suhu bagi-bagi 20 om negatif bagaimana hono saya aloon ibero susah terus Ora, jadi melihatnya madi kita pukul Enggak. 50 itu pasal tanya tuh bang propos tang closing remark bang, silakan bang. Mau lihat Pendeta Faber Manuru masih ada bang Pendeta Faber? Sautik jo menambah 1.000 itu. Bayar nama Mas Sautik stop. 20 menit. Oh lo, jadi ketahui kita jak kamanami alanga hulahami do amang panggabean Dr. HP Panggabean. Jadi memang dang rade dope gudang akka pangaratto. Kebetulan kami Pang do amang Jenderal Sitorus radena sida. Nah, jadi asa adong do resolusi nih konflikon. Memang odo napas. Satkeron segera merebak. Susude bona pasugita. Mau jalan muraron itu gereja. Nah, coba kami menjembatani dengan mergamita kami dia kabinet. Sungguh dia akan teknisnya mulai setor. Satu na terbentuk peranata desai. Ahamay na kiniroknya sepenggabian. Ima na kining lembaga adat. Ima eksekusi. Nah, memilih kepala desa. Nah, kemudian masuk tuh badan pekerja desa naik. Ima nah, kemudian ugari pengadilan. Ima non judikatif. Nah, jadi Oden sudah mencoba laho menyelesaikan masalah-masalah nah adong di desa-desa. Nah, termasuk untuk mensertifikasi tanoi unang adong untuk persoalan. Jala di ugarioman non di desa ima diselesaikan persoalan tanah ulayat antar perorangan. Jadi ikut sertifikasi untuk sudah nasa desa. Nah, contoh di Meat. Dibuat negara do marite eskau batobat ima tano ni adat tano ulayat ni desa Meat. Alai paula sebagian tinggal 20 hektar naik. Oma sedang diperjuangkan. Anu marite satker desai. Nah, anu dung dabo to ni sertifikasi desai. Murah manung musek aka pranata desai. Laho mendiskusion. Langarok sejarah nano desat kiri. Isi son na jolo. Dapat manu persoalan-persoalan naik nangit. Yulau pranata umay. Jadi dang boyan nonon disegai akap pihak luar. Alanga terjadi sesuai undang-undang desai. Jadi mula adok isi lembaga adat nuaing memang maul doi julahon alanya hadak sesuai undang-undang desa. Dak songon na jului. Nah, jadi ujungnya boy mah diintervensi akan asing-asing. Nah, ini banda sonerok nyaman sepanggabian nak kini diulang maju sesuai undang-undang desa ima ekonomi memang satker na dilegalisasi mulu dangolo bupati argo peta sana tu Mendagri ima hatorangan di satkeronan non gojang go peru pani alai marhiti loka karema asal murah sosialisasi isara kabupaten undang-undang mas sudah ke toko desa ke toko adat Raja Parhata mewakili sen desa. Nah, do akap persoalan sanu persirang do kadia diulang mau sono tulei alai menu gereja mampu mengalihun akka oma nasi turu jol mana nah pantas di satkeron oma siaposan oma siaporsiaon bagak don sormina doon. Nah, jadi akan asing-asingnya ngetesina boy mano secara perlahan. Nah, ale gusto diulah doon ba akan tateo sudah maparon no dan arong nabuy jari agi ang usada alam may kembali sa desay do hita mangulah sa. Nah, atarima rupani unak pala di persoalhon akai si pangarato kita sudah harus berdapat memang terus bodoh masuk perbulu jangan anak rato ni perbulu alai boy do akai si hita sian anak rato napeting anak rato ni bona pasugit alai mularong ko anak rato ni bona nasiak desai jauh lebih bagus mulai lo perhatian nah jadi carana hita asabui adong sada kesimpulan di topik tahun resolusi mengatasi konflik ini. Jadi mulu mengharapkan si nasi kita dang mampu. Ibana namang sepanggabian sada teknis na sederhana mulai sektorui pranata. Ima tambahan taring tu satkeron dia muak ka manami amang raja. Mulai ati mak. Oh, mulai ati anon apa Pendeta Faber menurut ate. Sebelum itu
Sebetulnya beda sama tuh Prof. Bostang aja Guguk closing Oke, remark. oke, Silakan, Pak. mau lihat di anak niba Dr. Wilson Raja Guguk. Jadi songopani puli na marak pula gajang. Na perjulu imana ni teresun ni amang padita manurung nakin taring utusat keron kan kelembaga di maksudnya kan lapatanna bagaimana pentingnya kelembagaan dalam memelihara habatakon ini dan juga berkaitan dengan penyelesaian konflik atau resolusi konflik. Jadi ini sangat penting dan ini yang ditekankan juga oleh narasumber kita tadi yaitu Dr. Panggabean. Yang kedua, saya sangat tertarik tadi apa yang ditekankan oleh Jenderal Dr. Harangan Sitorus ya, sangat banyak tadi yang telah disampaikan yang sangat penting bagi kita. Jadi saya kira Macedenggam molo wida talanjuton tapangido tunasida haradion ni Dr. Harangan Sitorus mulubuin yan tu bulan naro na kelanjutan nih Parnonangota di Bagasa Porginon hiradong maju misalnya kepemimpinan dalian natulu disinggung nasi danakin. Jadi macam menarik gon kepemimpinan dalian natulu dalam memelihara kerukunan Batak dan integritas Habatakon. Jadi isondo benesida itu pinang itu haradion nilai di bulan naro alana macam menarik lai. Oke, siap. Mau lihat. Dungin apa tuh luhur nakin adok ada topik naik ini mengenai demografi Batak nakin di muncul anak diwa nakin Dr. Wilson Raja Guguk karena Dr. Raja Guguk doh paroma ini memang bidangnya keilmuannya mengenai demografi. Jadi bagaimana demografi ini berkaitan dengan kekuatan kita sebagai suku Batak begitu ya. Memang kita juga sudah tahu Ngabinoto sebetulnya nomor tulu ya Batak di tahun 2010 di sensus. Jadi mungkin sonari mulu desak salah tiki marwelu juta sekira alain waing mulu perkiraan ngamar 10 juta lebih anak Batak. Jadi perkiraan jala 70% on di luar Bonapasugit. Itu kan penting diaspora on 70% Batakon waing di luar Bonapasugit. Mulu ngahau taksir uta-betabai sudah akan arong di Bonapasugit kira oleh 7 juta sekian do. Di luar Bonapasugit merpi 7 juta. Jadi macam pentingon sebagai topik di kita. Jadi omera rencana tetap ke bulan naro tahu duti ma Parnonang otom saya menarik jala macam penting intina bagaimana memelihara Habatak otong menanggapi magos nani senior ni Jenderal Dr. Harangan Sitorus nakin ada apa namanya tadi terorisme internasional ya. Ini juga perlu kita cermati ya. Jadi kita tidak tahu wajahnya itu seperti apa tapi ya memang ini ya efeknya kepada kita sekarang ya. Konflik itu sebagai seolah-olah dipelihara atau bahkan dimuncul-munculkan begitu ya. Jadi mana penting di kita. Jadi imara sanggup panipuli mau lihat madita saluna di Parnonang Ota di Bahasa Borminon lumubi di amang lai Dr. Henry Panggabean nang istirahat mau lihat di Nesida mau lihat di moderator lai Arnold Siboro dot anak diba Dr. Wilson Raja Guguk mau lihat madita saluna sampai bertemu pazupak kita di bulan naro di Parnonang Ota Mese. Mulai horas mak. Horas. Sama tuh. Ditutup Bang, silakan Bang.
Pendeta Manurung. Pendeta Ya. Tapi emang alarong DP awak pendeta pantas panggabean. Oh, ya, silakan. Oh, Silakan. Noli merdu sinuro alamu, merdu Oh, sinuro. Kita sudah asa ta tutup di bagasa tangiang ate. Martangiang mahita. Puji-pujian mau liate ma hupasahat tami toho ali Tuhan di ramoti hami di diskusi nami marnonang. Ali Tuhan pasu-pasu mai nakte secara bebas kami alai molohoma masu-masu boidoi terwujud terlaksana sudah nahu hol sohok kami di pergumulan ni bang sobat kion baik na di buana pasugit songoni na diaspora posdorohanami Tuhan marhite asi dohot holong ni roham boy patupon nami biar namet metpe jala gabi pasu-pasu tu bang sonami gabi hasan apong may diho Tuhan neng mangulon mahami di nganan nami be ramoti hami sungguli tu hari marsugod lau menguduti ulon nami lumubi lau maddohon tiak kaibadah di gereja Nabi B. Sahat tu tangamu mahami ali Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Asin ni rohani tu hatta Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata amat. Parsaoran ni to di porbadia ma maddongani hita saluhutna. Amin. 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 Oras. Oras. Oras.